Halo kawan aksi semuanya. Wow, udah rame banget nih. Gimana nih kabarnya? Boleh dong kasih tahu aku di kolom chat gimana kabarnya? Atau mungkin lagi di mana? Ada yang mungkin masih di jalan kah? Atau ada yang lagi di rumah? Atau ada yang lagi macet-macetan ya kan? Jumat malam kayaknya lagi biang-biang macet ya di kota-kota besar gitu ya. Wow, ramai banget nih. Very good, Kak. Ada yang dari Yogyakarta. Wow, atau ada yang dari daerah lain mungkin? Dari Jakarta, dari Bogor, atau dari Sumatera. Ada nggak nih yang dari Sumatera nih? Coba ayo aku absen dulu. Ada Lampung. Wow, hai Lampung. Jakarta, Bali, Kalimantan Timur. Banjarmasin, Tasikmalaya, NTT. Wow, luar biasa ini kita seluruh Indonesia ya, kita berkumpul saat ini, malam ini di acaranya Insight. Tentunya Insight senang banget bisa hadir lagi malam hari ini. Terima kasih teman-teman kawan aksi yang udah hadir. Coba aku mau absen lagi deh, kayaknya dari tadi masih banyaknya Sumatera, Jawa, Kalimantan. Ada yang mungkin dari Indonesia Timur, ada yang dari Papua mungkin. Oh ada Medan, Horas. Maju gitu ya kalau Medan ya. Bandung, Sidoarjo, Sorong. Wow, Sorong Papua Barat ada dong, tepuk tangan dong. Keren banget ya. Berarti emang benar-benar seluruh Indonesia semuanya antusias ya untuk join, sama-sama kita mau dengar acara Insight pada malam hari ini. Nah, teman-teman kawan aksi ini kan udah jadi Insight yang ke-15 ya. Di tahun ini ada episode ke-15 yang aku yakin pasti kawan aksi semua udah pada join nih di episode sebelumnya. Ya nggak nih? Ada nggak yang udah pernah join di episode sebelumnya nih? Pasti ada dong ya. Nah, teman-teman ingat nggak sih ada nilai-nilai yang sering disebutkan gitu ya, yang sering diomongin pas episode sebelumnya. Ada yang ingat nggak nilai-nilai KPK? Aku, apa tuh? Coba. Nonton semua, wow 15 episodenya nonton semua, oke. Nah, Jumat bersepeda kakak, bener nggak penonton? Betul ya, keren banget Jumat bersepeda kakak. Jumat bersepeda kakak ya, bukan Sabtu bersepeda kakak ataupun Jumat bersepeda dedek, bukan ya. Jumat bersepeda kakak. Jadi apa tuh kepanjangannya gitu ya, aku kasih tahu ya. Jadi Jumat bersepeda kakak itu adalah kependekan gitu ya, ada kepanjangannya yaitu jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan kerja keras. Nah, itu jadi nilai-nilai yang kayaknya apa ya, harus dekat dengan kita gitu ya di keseharian kita. Gen Z ini kan teman-teman mungkin ada yang kuliah, ada yang sekolah mungkin. Kalau misalnya udah kayak, aduh kayaknya gue mau ujian gak ngerti, kayak gue nyontek aja lah. Langsung ingat aja Jumat bersepeda kakak ya. Atau mungkin teman-teman yang mahasiswa atau teman-teman yang mungkin udah kerja juga gitu. Nah ini harus jadi nilai yang dekat lah sama kita gitu ya sebagai anak muda khususnya di Indonesia gitu ya. Nah selain Jumat bersepeda kakak ada apa lagi nih? Ada yang inget nggak? Clue-nya nih ya, mungkin nilai yang selanjutnya ini dekat sama hal yang akan kita hadapi di tahun depan, yaitu pemilu 2024. Nah, tahu nggak nih nilai apa yang ada kaitannya sama pemilu 2024? Ada nggak nih? Coba komen. Oh SMA hadir, oh ada yang anak SMA tuh kan. Hajar serangan fajar, bener nggak? Bener ya, tepuk tangan dong. Bener banget, hajar serangan fajar. Nah ini juga menjadi nilai gitu ya, jadi nilai yang harus kita tanamkan. Apalagi kita kan tahun depan mau ada pesta demokrasi gitu ya di Indonesia. Ini harus kita tanamkan di diri kita untuk menghajar serangan fajar gitu. Jadi tadi ada Jumat bersepeda kakak, hajar serangan fajar, dan yang terakhir hajar serangan fajar, bukan hajar fajar ya guys ya. Oh iya bener. Bukan hajar fajar ya, kasihan ntar yang namanya fajar dihajar gitu ya. Iya, hajar serangan fajar. Nah yang terakhir, nah ini nih yang paling menarik nih ya. Aku yakin ini yang paling menarik karena nanti ini aku spill dikit ya, tapi nanti akan kita bahas gitu ya di akhir. Nilai terakhir ini ada lagunya guys. Nih ada lagunya nih. Ada yang tahu nggak? Berawal dari kita, bukan? Ayo apa? Atau mungkin belum pada tahu nih kayaknya ya. Oke, belum pada tahu nih. Jadi aku kasih tahu. Oh, ada. Oke, biasakan yang benar. Benar? Betul. Tepuk tangan lagi dong. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Wow, luar biasa sekali. Berarti semua penonton kawan aksi Insight gitu berarti ngerti ya. Maksudnya kayak pasti semuanya setiap penonton Insight dapat lah ya nilai-nilai yang akan ditanamkan gitu ya. Ada Jumat bersepeda kakak, hajar serangan fajar, dan juga biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Betul sekali. Nah,
teman-teman, pada malam hari ini, kawan aksi semua, kita akan membahas satu topik yang tentunya nggak jauh-jauh lah ya dari nilai-nilai tersebut, tapi ya pasti nggak berat-berat lah bahasannya gitu ya. Karena malam ini kita akan bahas sesuatu yang menarik, tentunya dengan speakers yang keren-keren banget juga, tapi sabar dulu gitu ya. Speakernya masih kita keep sebentar, kalau dikeluarin, nanti nggak surprise gitu ya. Jadi kita keep dulu sebentar. Oke, nah tadi kan aku udah sempet bilang juga, ada 15 episode dari Insight gitu ya. Tapi mungkin teman-teman ada yang belum nonton nih, episode 10 tuh kayak gimana sih, episode 6 tuh kayak gimana sih. Jangan khawatir, karena SCLC KPK punya laman YouTube gitu ya, punya YouTube, punya TikTok juga di @sclc.kpk yang bisa teman-teman cari langsung kalau misalnya ketinggalan info-info menarik atau ketinggalan episode Insight yang sebelumnya, bisa langsung di-rewatch lagi, ditonton lagi di YouTube-nya sclc.kpk gitu ya. Woi, oke. Sekarang udah berapa nih partisipannya? 271, tepuk tangan dong buat kawan aksi kita semuanya. Oke, nah aku yakin ini bisa lebih rame ya. Jadi mungkin kawan aksi semua bisa ajak semuanya, temen-temennya, sanak saudaranya, orang tuanya, adiknya, kakaknya, pacarnya, mantannya, selingkuhannya gitu ya. Jangan ya, nanti berantem di chatbox gitu ya. Jangan, ya pokoknya diajak aja semua kenalan-kenalannya karena malam hari ini kita bakal seru-seruan bareng. Tadi aku udah bilang juga ada 2 speakers yang kece-kece banget. Kita juga bahas topik yang dekat banget sama kita gitu ya. Dan juga akan ada hadiah 20 hadiah merchandise, 20 merchandise limited edition menarik yang akan dibagikan langsung buat kawan aksi semuanya. Oke, nah untuk mengawali Insight malam hari ini, kayaknya aku mau pantun dulu deh. Ya, boleh ya dibantu cakepnya ya. Dibantu cakepnya ya. Di komen pokoknya semuanya harus bilang cakep gitu ya. Oke, mulai ya. Makan malam sama Mbak Via. Cakep. Menunya ayam yang enaknya digulai. Cakep. Kawan aksi semuanya, sini merapat, acaranya udah mau mulai. Iya, tepuk tangan. Oke, jadi ayo merapat semuanya, cakep bener, makasih. Cakep bener, cakep, iya asik. Oke, langsung aja diajak semuanya merapat sini, bentar lagi aku akan ngobrol-ngobrol sama speakers yang tentunya kece-kece semuanya, keren-keren semuanya, dan nanti bakal banyak hadiah-hadiah menarik, merchandise menarik yang akan menunggu kawan aksi semuanya. Gitu. Dan oh ya, satu lagi aku mau infoin, tadi kan teman-teman ada yang tinggal di daerah Sumatera gitu ya. Nah, aku ada info menarik nih buat kawan aksi yang tinggal di daerah Sumatera. Karena di bulan September sampai November ini akan ada roadshow bus KPK di Pulau Sumatera. Nah, khususnya teman-teman kawan aksi yang tinggal di Bengkulu, Jambi, Pekanbaru atau Riau, Padang, Medan, dan Aceh. Tadi ada Medan ya. Jangan lupa dipantengin terus sosmednya sclc.kpk karena di bulan September ini sampai bulan November akan ada roadshow bus KPK yang ada di daerah-daerah tadi. Dan yang terdekat ada di Jambi tanggal 16 September. Nah, jadi kawan aksi yang ada di Jambi, jangan lupa tanggal 16 September didatengin roadshow bus KPK-nya. Karena roadshow bus KPK pasti banyak hadiah lah ya. Pasti banyak hadiah, banyak games, banyak aktivasi-aktivasi menarik. Teman-teman kawan aksi bisa join aja gratis gitu ya. Langsung aja diajak ke roadshow bus KPK terdekat di Pulau Sumatera ya, yang paling terdekat gitu. Oke, nah sekarang kayaknya udah makin ramai ya. Udah berapa orang nih yang join sama kita? 280, yeay, makin rame. Oke, nah makin rame. Nih gue kasih hadiah langsung rame ya. Aku yakin semuanya pada nungguin ya hadiah dan merchandise yang nanti dibagikan di akhir acara. Dan oke, aku akan langsung mulai aja. Dari tadi aku ngomong belum aku perkenalan diri gitu ya. Selamat malam teman-teman kawan aksi, saya Gisela Tessa, senang banget bisa menyapa kawan aksi semuanya untuk di Insight episode ke-15 hari ini. Dan tentunya aku nanti nggak akan sendirian karena akan ada 2 speaker kece yang akan ngobrol-ngobrol bareng aku dan akan membahas sebuah topik yang menarik. Jadi jangan lupa kalian harus stay sampai akhir untuk dapetin merchandise dan tentunya seru-seruan bareng aku dan speakers nantinya. Nah, mungkin teman-teman ada yang bingung, Insight itu apa sih? Insight itu ngapain aja sih? Atau Insight itu sebenarnya
sebenarnya acara apa sih gitu ya. Jadi aku infoin dulu sedikit bahwa Insight itu adalah kepanjangan dari Inspirasi Gaya Hidup Berintegritas. Nah, jadi Insight itu adalah program webinar series yang diselenggarakan oleh KPK setiap tahunnya yang bertujuan untuk menyampaikan pesan yang kuat gitu ya tentang nilai-nilai anti korupsi dengan cara yang mudah dan relevan bagi kita audiens anak-anak muda gitu ya. Jadi kalau misalnya ngomongin anti korupsi, ngomongin nilai-nilai integritas yang nggak melulu kaku gitu ya. Kita bisa juga dengan cara yang fun, nanti kita juga ngobrol-ngobrol sebenarnya topik yang nggak kaku-kaku amat gitu ya. Kita juga ngobrolnya santai aja. Nah itulah tujuannya Insight diadakan untuk nge-entertain teman-teman semua kawan aksi yang ada di rumah kayak gitu. Nah, tadi aku udah sempat bilang bahwa sore hari ini kita nggak akan ngomongin topik yang berat-berat karena kita akan ngomongin tentang musik. Nah, kenapa musik gitu ya? Kok nilai-nilai anti korupsi jadi musik? Nah, nanti kita tanya aja ya ke speakernya ya. Jadi teman-teman kita hari ini punya tema yaitu Groove and Grow Message Through Music. Jadi gimana musik itu sebuah hal yang powerful gitu ya. Dan aku yakin teman-teman pasti setiap hari denger musik gitu ya. Mungkin dari HP, dari radio, atau dari sosmed gitu ya, dari Instagram, TikTok itu semua ada musik di dalamnya gitu. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol gimana sih musik itu jadi suatu hal yang powerful, jadi platform atau media untuk menyampaikan sebuah pesan gitu. Jadi kan musik sebenarnya nggak cuman sebuah nada gitu ya, tapi ternyata ada pesan di dalamnya yang bisa disampaikan gitu kepada teman-teman yang dengar. Oke, nah nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Jadi kita akan punya 2 speakers pada malam hari ini. Yang pertama ada dari KPK, Mbak Akviana Rahmawati selaku Ketua Tim Digital Campaign Direktorat Sosialisasi dan Kampanye KPK. Oke, aku sapa dulu. Halo Mbak Alfiana, tepuk tangan dong. Selamat malam. Selamat malam. Aku manggilnya apa nih, Mbak Via? Via aja boleh. Via aja. Yes, Oke, boleh. Mbak Via. Selamat malam Mbak Via, apa kabar? Selamat malam, alhamdulillah sehat. Sehat ya. Gimana tadi kesini macet atau gimana? Alhamdulillah nggak macet, Nggak macet gitu. ya? Jadi lancar. Soalnya hari ini malam ini semangat banget pengen sharing soal musik. Oh tentu Itu dia, dong. makanya alhamdulillah lancar, aman, sentosa Aman, semuanya. sentosa. Oke, selamat malam Mbak Via, salam kenal ya. Salam Nanti kita akan kenal ngobrol-ngobrol juga. lebih lanjut. Siap. Oke. Nah, kita ngomongin tentang musik, nggak afdol kalau nggak ada musisi ya. Nggak ada komposer, nggak ada songwriter, nggak ada produser. Itu bukan 4 orang tapi ada 1 orang yaitu Mas Indra Aziz. Tepuk tangan dong buat Mas Indra Aziz. Mas Indra Aziz ini sebagai vokal coach, musisi dan komposer tapi kayaknya lebih dari ini gitu ya. Songwriter juga, produser juga. Halo Mas Indra Aziz. Halo Gisel. Apa kabar Mas? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Kesibukannya lagi apa aja nih Mas? Project-projectnya? Ngurusin sekolah sih yang pasti ya. Sekolah ya, Sama ngajar bikin ya? konten. Bikin konten? Yes. Mungkin kontennya tentang musik juga berarti? Musik dan nyanyi, bebaskan suaramu. Asik. Asik. Kayaknya boleh nih abis ini free trial dong, aku mau les nyanyi boleh Oh iya, boleh banget. Kita les nyanyi bareng nanti. Oh, les nyanyi bareng ya? Iya. Les nyanyi bareng. Oke, sehat Mas Indra Aziz ya? Sehat. Sehat ya. Tadi kesini juga lancar ya? Nggak ada Lancar, hambatan? semuanya lancar dan penuh semangat seperti Mbak Via tadi. Betul. Asik. Harus semangat ya Kang Indra hari ini. Iya. Tepuk tangan dong buat kita semua. Wah, aku bacain komen dulu ya nih. Wah, ada Om Indra, vokal coach online kece nih. Bebaskan suaramu. Gitu katanya. Makin gak sabar ya, iya aku juga gak sabar. Itu dia tadi 2 speaker kece yang akan nemenin aku. Ada Mbak Via dan juga Mas Indra Aziz. Kita ngobrol-ngobrol tentang musik. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol Mas dan Mbak, kita kan kayaknya ini baru ketemu ya. Ya. Jadi kita baru kenal. Ya. Jadi kita harus kenal lebih dalam lagi. Biar enak ngobrolnya gitu ya. Biar makin deket gitu ya. Ya, karena tak kenal maka tak Sayang. tak sayang maka tak Ya udahlah. ya udah. Cukup di situ aja dulu. Cukup di situ aja. Oke, nah biar kita makin kenal, makin sayang, makin cinta gitu ya. Kita mau main games, chemistry games dulu nih Mas dan Mbak gitu ya. Jadi aku bacain sedikit rulesnya. Jadi nanti aku akan bacain statement singkat gitu ya. Secara singkat nanti Mas sama Mbak boleh langsung menjawab. Di sini aku ada alat, nah ini yes or no gini. Jadi nanti Mas sama Mbak boleh dipegang satu-satu gitu Oke. ya. Nanti aku bacain statement. Secara cepat Mas dan Mbak boleh langsung jawab yes atau no, setuju atau tidak gitu. Tapi harus cepat, nggak boleh cepat. mikir. Oke. Nggak boleh benar-benar mikir, nggak boleh oke. mikir langsung yes, no gitu. Yes, no gitu ya. Gitu aja sih sebenarnya singkat Oke, ya, oke. simple ya. Siap. Oke, kita langsung mulai aja ya kawan aksi ya.
Oh ini ada yang komen nih, akunya udah sayang dianya cuman nganggap temen. Sabar ya Guntur. Oke, kita langsung mulai aja ya Mas dan Mbak ya. Statement pertama. Berani mengatakan tidak terhadap hal yang tidak benar? Yes. Kenapa nggak no? Iya. Kenapa yes? Kenapa yes? Yes. Jelas. Kalau ada yang nggak bener di sekitar kita, kita bilang aja. Tapi tetap kita sampaikan dengan cara yang baik, cara yang sopan, biar orang yang dimaksud juga mengerti. Kenapa dia harus merubah itu? Gitu. Nice. Kalau Mas Indra sendiri sama gimana? Oh iya, kita mesti hidup itu harus seperti itu ya, supaya kita tidak ada penyesalan nantinya. Asik. Karena penyesalan selalu datang terlambat. Terlambat. Kalau di awal namanya pendaftaran. Bener juga. Betul. Bisa. Bisa ya. Asik. Oke, nah teman-teman kawan aksi juga boleh ikutan ya, langsung di komen yes or no gitu ya. Oke, statement kedua. Menggiring opini publik dengan asumsi pribadi. Tentunya no ya. Tentunya ya. Mas Indra juga no ya. No. Oke, wow semuanya juga pada no. Oh, oke, waras semuanya ya. No. Oke. Lanjut statement ketiga. Menilai seseorang dari selera musik. Langsung jawab. Selesai nih kan. Oke. Langsung jawab. Aku akan menjawab no. No. Yes. Yakin. Kenapa nih? Boleh dikasih tahu dong alasannya. Siapa dulu nih? Mafia dulu. Kang Pak? Indra. Bang Indra. Oh, aku dulu. Oke. Jadi awalnya aku itu gatekeeper. Gimana tuh? Jadi pokoknya kalau dengerin musik, kalau musiknya nggak susah, nggak asik. Pokoknya musiknya tuh mesti yang eksklusif, kalau nggak klasik jazz. Tapi ternyata semakin kesini, semakin terbuka dengan bahwa segala macam musik itu punya kekuatannya masing-masing dan punya kehebatannya masing-masing. Jadi ketika orang mendengarkan musik yang berbeda sama kita, ternyata itu bukan masalah menilai atau menjudgment, tapi terbuka. Jadi it's okay punya selera musik yang beda-beda It's gitu okay. ya. Jangan judgmental. Betul. Lebih open mind. Kalau jenis musiknya beda-beda itu berarti kita lebih open mind. Karena ini cerita pribadi ya sebetulnya. Punya temen orangnya kalem. Santun banget, halus banget. Ternyata favorit musiknya tuh rock. Itu. Jadi memang kita tidak bisa menilai seseorang hanya dari jenis musiknya saja. Bisa jadi memang itu adalah jadi hal yang deep favoritnya dia, dan kemudian memang itu jadi salah satu media healingnya dia gitu di dalam kehidupan sehari-harinya gitu. Nggak melulu sesuai sama karakter orang gitu ya, Betul. beda-beda. Terserah bebas lu mau suka musik apa, rock, dangdut, pop, slow, indie gitu ya sekarang ya. Banyak banget. Oke, sip. Berarti jawabannya no. Lanjut ya kawan aksi ya. Statement keempat. Merekomendasikan musik atau lagu dengan misi perubahan yang positif. 1, 2, 3. Yes Yes. lah, yes. Semua kawan aksi juga tuh, yes. Gimana nih, kenapa? Kenapa kita pengennya musik atau lagu itu bisa ada perubahan yang positif? Karena pengennya biasanya lagu itu kan kita dengerin setiap hari ya. Setiap hari, setiap saat, kapanpun, dimanapun, dalam situasi apapun, pengennya lagu yang kita rekomendasikan ke orang itu juga bisa ngasih perubahan. Perubahan yang lebih baik. Biar apa? Biar nantinya orang itu juga bisa, oh iya, aku hari ini harus berubah, aku hari ini harus menambah diriku, punya skill yang lebih baik lagi, punya emosi yang lebih baik lagi, punya pengaturan diri, pengaturan jiwa mungkin yang lebih baik lagi gitu. Tepuk tangan dong buat Mafia. Wah, luar biasa. Ini kan kita belum mulai talk show loh ya. Masih main game. Mas Indra mungkin boleh kasih ininya alasannya. Iya, apalagi kan aku guru musik gitu ya. Tanggung jawabnya gede. Benar. Jadi kalau kita merekomendasikan musik untuk berbuat jelek, berbuat jahat ya tentu ya jangan gitu. Ya kan. Jadi itu harus kita gunakan karena musik itu sangat kuat, Gisel. Jadi kita mesti pastikan kita with great power comes great possibility. Apa sih? Kalau film Spider-Man apa sih kata-katanya? With responsibility. Ya itu maksudnya. Iya. Jadi kita mesti bertanggung jawab memegang kekuatan yang besar dari musik ini. Bener juga sih, aku setuju juga ya. Tadi kawan aku juga semua setuju. Sebenarnya kan musik itu kan sehari-hari ya. Kita bisa dengar lagu yang sama 5 kali dalam sehari. Jadi secara langsung tuh liriknya tuh nyantol di kepala dan itu mungkin bisa jadi apa ya? Ya kita telan dan kalau misalnya maknanya tuh nggak positif bisa aja itu jadi mengarahkan kita ke sesuatu yang nggak baik gitu kan ya. Iya, suatu saat itu bisa mempengaruhi kita loh.
dari lagu yang sering kita dengar, gitu liriknya ya? itu akan mempengaruhi kelakuan kita nantinya. Gitu. Benar. Oke, next kita lanjut ke statement terakhir nih, Mas Indra dan Mbak Via, siap-siap ya. Statement terakhir. Membuat lagu yang mengandung kritikan. 3, 2, 1. It's different. Kenapa For the first time. Oh itu boleh lah tuh, yes. Tuh, Bisa gini sebenarnya. Gini kali ya. Gimana tuh maksudnya nih? Tengah-tengah. Boleh dari Mas Indra dulu deh. Ya, jadi memang salah satu bukan kegunaan ya, tapi fungsi musik itu punya fungsi sosial juga, gitu. Dimana dari dulu selalu digunakan untuk berbagai macam ya, entah itu kritikan terhadap pemerintah, kritikan terhadap kelakuan masyarakat bahkan. Jadi memang itu salah satu fungsi yang bisa digunakan oleh seseorang atau kelompok masyarakat untuk bisa menyampaikan aspirasi, gitu. Oke. Kalau dari Mbak Via sendiri? Oke, kenapa aku bilang no? Karena aku ingin membahasakannya dengan bahasa yang berbeda. Dibandingkan dengan dengan bahasa kritik, aku ingin menyampaikannya bahwa kita menyampaikan isu positif di dalamnya. Isu-isu positif supaya isu positif tadi sebenarnya akan match dengan tadi yang keempat. Dengan yang tadi kita bahas yang sebelumnya. Kita ingin menyampaikan isu yang positif supaya isu positif itu bisa masuk ke dalam diri ketika itu dituangkan ke dalam musik yang kita dengarkan setiap harinya. Tadi lagi-lagi musik suatu saat bisa akan mempengaruhi kita di dalam kehidupan sehari-hari. Makanya lebih kepada yuk kita sampaikan pesan dalam lagu itu juga sifatnya lebih ke arah yang positif supaya itu juga bisa mempengaruhi kita. Betul, kritikan kita menyampaikan aspirasi kita, isu sosial yang ada di kita ditambah dengan isu-isu positif tadi yang juga kita kasihkan sebagai salah satu solusi supaya itu juga bisa membawa kebaikan buat kita nanti ke depannya. Oke, tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Keren banget. Oke, itu dia tadi akhir dari Chemistry Games kita. Oke, boleh dikumpulkan lagi mungkin. Dikumpulkan. Oke, siap. Dikumpulkan. Udah kayak ujian, kumpulin ini Bu Guru. Kan kalau dipegang-pegang ntar apa nih ngomong yes no gitu kan. Aku taruh sini lagi ya. Oke, nah itu dia tadi akhir dari Chemistry Games, artinya kita sebentar lagi akan mulai ke sesi talk show insight kita pada malam hari ini. Oke, nah aku bridging dulu sedikit, kita kan malam ini mau ngebahas tentang musik gitu ya. Dan gimana sih sebenarnya musik ini jadi media penyampaian pesan, atau mungkin nanti kita akan ada contoh lagunya langsung gitu ya. Musik yang memang lagu yang dibentuk untuk menyampaikan sebuah pesan dan seberapa powerful sih sebenarnya musik itu untuk menyampaikan pesan-pesan positif kayak yang tadi udah kita bahas. Tapi sebelumnya mungkin aku mau nanya dulu ke Mas Indra gitu ya sebagai seorang musisi. Sebenarnya gimana sih musik ini udah membersamai Mas Indra di perkembangan diri Mas Indra mungkin dari dulu, dari kecil sampai saat ini? Yang pasti musik tuh bagiku udah it's my life gitu ya. Gimana lagunya? It's my life. Never. Ayo semuanya. I will never live forever. Asik. Ini baru mulai udah nyanyi ya. Semangatnya luar biasa semangat. Nah, jadi yang pasti dari kecil aku tuh di encourage sama orang tua. Ada instrumen di musik, ada drum, ada gitar, ada segala macam. Nah, itu yang aku rasakan banget membawa perubahan di diri aku semasa kecil adalah kemampuan aku untuk berani tampil. Dan yang akhirnya kemudian menjadi berani berbicara, berani ngomong di depan orang. Makanya sampai sekarang tagline-nya adalah bebaskan suaramu. Bebaskan suaramu. Itu. Jadi aku merasa musik tuh itu yang membawa pengaruh dalam hidupku. Yang terbesar adalah di keberanian kita dan mungkin bahasanya apa ya? Leadership. Itu yang aku juga sampaikan ke teman-teman penyanyi yang belajar bahwa mereka ini selain mampu berekspresi dengan musik, tapi juga mereka harus berani menyuarakan ide dan ekspresi mereka. Berarti emang musik ini udah jadi sebuah hal yang emang dari kecil membentuk Mas Indra pribadi ya, dari si karakter tadi, kepercayaan diri, leadership juga tadi ada masuk di sana. Ya. Dan sebenarnya musik itu gimana ya? Itu tuh sebenarnya suatu hal yang bebas kah, atau memang ada do's and don'ts ya ketika kita misalnya mau membuat musik atau bernyanyi deh, sesimpel bernyanyi. Ya. Sebenarnya tadi kan Mas Indra punya tagline bebaskan suaramu. Nah, bebasnya itu maksudnya kayak gimana sih, Mas? Ya. Sebebas apa gitu? Ya, jadi kalau untuk nyanyi misalnya ya, kita kan ada teknik vokal ya kan, ada teori musik.
Yang mana sebetulnya semua itu ada untuk mendukung kreativitas. Jadi jangan sampai kita kebalik nih, ya kan? Gara-gara teori vokal, gara-gara teori musik, kita jadi terbatas berkaryanya. Justru kita mesti balik, yang utamakan itu kreativitasnya, feelingnya, dan semua teori dan teknik itu hanyalah untuk mendukung semua kreativitas itu. Jadi itulah makanya aku tuh kalau ngajar penyanyi gitu ya, aku bilang nih semua teknik vokal ini pelajarin, dilatih sampai fasih banget, abis itu lupain. Jadi pas di manggung lupain semua, nyanyi aja dengan sepenuh hati, dengan tulus gitu ya. Bukan tulus penyanyi ya? Bukan. Supaya apa? Nyanyi kita tuh nyampe pesannya. Kalau kita pas nyanyi mikirin pernafasan, nggak dapet pasti. Benar. Jadi pas nyanyi udah bebas aja, lepas gitu, nggak usah dipikirin ntar gue gimana, teknik gue gimana gitu ya. Yes. Langsung aja lancar gitu ya. Oke, nice. Nah, kalau dari Mas Indra sendiri berarti sampai saat ini udah berapa lagu Mas sebenarnya yang udah Mas produksi gitu? Cukup banyak ya. Ada beberapa lagu yang aku tulis buat penyanyi lain. Ada lagu yang aku tulis buat diri sendiri. Nah, memang itu juga yang aku tekankan ke semua teman-teman, ke penyanyi yang aku latih, juga ke teman-teman yang lagi nonton sekarang, bahwa nggak semua orang bisa nulis lagu hits, tapi semua orang bisa nulis lagu. Yes. Dan itu jangan sampai kita pas mau nulis lagu, kita mikir, aduh nih takut nggak hits nih. Nggak apa-apa. Begitu lagu itu keluar, itu adalah suatu kebanggaan dan satu hal yang sebetulnya sangat-sangat besar. Jadi aku mengencourage teman-teman yang nonton sekarang, tulislah lagumu sendiri. Iya, abis ini langsung jadi songwriter semua nih. Iya dong, harus. Oke, nah tadi udah banyak banget lagu yang dibuat dan memang udah musik ini jadi hal yang membersamai Mas Indra dari kecil gitu ya. Dan yang terbaru nih, project terbaru bersama KPK nih ya, dengar-dengar ya. Yes. Nah, nanti kita akan lihat juga gitu, kita akan spill sedikit gitu ya, cuplikan, nanti ada BTS video juga dari lagunya. Tapi sebelum itu aku mau nanya dulu, ini sebenarnya project lagunya, idenya tuh sebenarnya kayak gimana sih? Mbak Fia juga nanti boleh cerita. Terus kenapa milih musik gitu sebagai media untuk menyebarkan pesan-pesan yang di sana masuk juga nilai anti korupsi, nilai integritas, itu kenapa musik gitu? Mungkin dari Mbak Fia dulu kali ya. Oke, kenapa musik? Karena musik ini adalah hal yang selalu, tadi seperti dibilang sama Kang Indra, musik adalah hal yang membersamai kita. Bahkan every day in our life, musik itu kan selalu kita dengerin. Kalau yang berangkat kerja naik motor, kita dengerin kadang kita kalau kita lagi istirahat kita dengerin lagu, sambil dengerin lagu. Yang di mobil kita nyetel lagu di mobil atau nyetel radio dan segala macam. Kita di kantor sambil bekerja kita dengerin lagu juga. Nah, sebenarnya berarti musik ini kan adalah hal yang selalu membersamai kita di setiap saat gitu, kapanpun dan dimanapun. Dan musik ini biasanya kita akan mendengarkan musik-musik yang sesuai dengan moodnya kita. Nah, inilah kenapa akhirnya musik, KPK memilih menggunakan musik sebagai salah satu media untuk kita menyampaikan pesan-pesan nilai integritas, pesan-pesan anti korupsi, gimana caranya nilai integritas, nilai anti korupsi ini bisa masuk ke dalam musik yang mudah diterima oleh teman-teman masyarakat semuanya, generasi muda, terus orang-orang tua kita juga, itu juga mereka bisa mendengarkan lagu ini, mudah diingat, mudah dihafalkan. Harapannya karena ada pesan positif di dalamnya, ini juga bisa masuk ke dalam perilaku dan kegiatan kita sehari-hari. Itu sih sebenarnya kenapa akhirnya kita memilih musik itu sendiri. Bener banget sih, aku juga setuju karena musik ya setiap hari kita dengar. Bahkan setiap menit deh kayaknya, setiap menit di sosial media, di handphone gitu ya, di mobil sambil masang radio, bluetooth, itu kan semua musik gitu ya. Di film pun ada musik, di TV juga ada musik, di semua kayak keseharian kita tuh ya dekat banget sama musik gitu ya Mbak. Every platform, iya benar banget. Dan itu sebenarnya bisa jadi media penyampaian pesan yang paling efektif gitu ya Mbak ya. Betul, itu gitu. Tujuan kita. Karena memang musik ini adalah hal yang paling mudah untuk kita kenalkan ke masyarakat, untuk kita sampaikan bahwa bahwa kita bicara anti korupsi, bicara integritas, nggak harus ngomongin korupsi di dalamnya. Tagline-nya kalau tadi Kang Indra bebaskan suaramu, kalau kita biasakan yang benar. Itu tagline utamanya. Nice, tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Nice. Kalau dari Mas Indra sendiri mungkin boleh sharing tentang project ini dan gimana? Yang pasti pertama kali diajak ngobrol sama LCSI KPK, wah itu senang banget dan merasa tertantang, tapi tertantangnya tuh yang seru banget gitu, ya kan? Dan ini tahu bahwa ada pesan yang sangat penting, yang sangat luar biasa bermakna yang harus kita sampaikan dengan cara
gimana cara kita mengkomunikasikan ke masyarakat gitu, apalagi ke anak muda ya kan. Secara aku juga masih muda, jadi aku mengerti banget cara berbicara dengan anak muda, ya kan. Yang pasti untuk prosesnya itu aku senang banget karena di sini aku nggak nulis sendiri, tapi juga bareng sama teman-teman dari KPK. Dan buat aku ini adalah pengalaman yang sangat menyenangkan karena kan aku biasanya dalam nulis lagu itu semua sendiri ya, segala macam. Tapi dalam hal ini kita ada proses diskusi, ada proses tanya jawab juga, sampai akhirnya kebentuk lirik yang memang kita semua udah setuju nih. Kayaknya udah merangkum semua yang mau kita sampaikan. Nah itu akhirnya aku pun jadi banyak belajar. Jadi buat aku ini adalah sebuah project yang sangat memuaskan juga. Pas dengar hasil akhirnya aku yang wow, benar-benar puas. Nah aku nggak sabar banget sih kalau lagu ini sampai dirilis ya. Ya. Semoga segera kan? Segera, soon to be. Teman-teman semuanya akan bisa dengar lagu ini. Yes. Ya, aku yakin dia pada penasaran juga nih kayaknya dari tadi ya di komen ya, atau mungkin kayak aduh yang mana sih lagunya dari tadi yang diomongin gitu ya. Nah di akhir nanti kita suruh Mas Indra dan Mbak Via nyanyi. Setuju? Harus setuju. Challenge accepted. Challenge accepted. Ya nanti makanya tungguin ya sampai di akhir acara kita akan dengarkan langsung soft launching, cialah. Soft launching dari lagu Biasakan Yang Benar langsung dari Mas Indra dan juga Mbak Via. Oke? Oke. Siap. Nah, Siap. aku mau ngingetin lagi teman-teman kawan aksi dari tadi udah pada rame di kolom chat. Jangan lupa kasih pertanyaan terbaikmu. 5 pertanyaan terbaik dapat merchandise, eksklusif merchandise. Dan jangan lupa isi kolom presensi. Dan tadi ada sempet yang mungkin belum baca komen dari Minsight bahwa jangan lupa untuk mengganti username jadi nama _ domisili atau kota gitu ya. Oke lanjut ya Mas dan Mbak. Tadi kita udah ngomongin tentang musik, gimana how powerful music gitu ya untuk menjadi penyampaian pesan, gimana musik tuh menjadi sebuah media yang membersamai kita setiap harinya, dan juga tadi nyinggung project baru yaitu lagu Biasakan Yang Benar gitu ya. Nah aku mau kulik lagi nih tentang lagu Biasakan Yang Benar, kayak gimana sih prosesnya, mungkin dari Mas Indra nanti boleh cerita proses pembuatannya seperti apa, susahkah, mudahkah, atau dengan penyanyinya seperti apa gitu ya. Tapi sebelum dijawab, kita akan lihat dulu cuplikan video berikut ini yaitu behind the scene dari Biasakan Yang Benar. Ku berjanji untuk berani Indonesia ku cintai. tiada lagi kompromi. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Tolak semua godaan, jangan ada lagi korupsi. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Tolak semua godaan, jangan ada lagi korupsi. Untuk Indonesia, Untuk Indonesia, untuk Indonesia. Tepuk tangan dong semuanya, keren banget ya. Keren banget, aku baru denger tadi doang tuh, refnya doang aja udah kayak aduh easy listening banget nih, kayaknya gue abis ini mandi sambil nyanyi lagu ini gitu ya. Langsung hafal tadi, Biasakan Yang Benar gitu ya. Nah makanya nih gimana sih Mas Indra, boleh diceritain dong pembuatan lagunya sampai bisa jadi lagu yang se-easy listening ini tuh gimana gitu ya. Tadi kita lihat juga ada Ivy Alisa sama Barsena ya Mas ya. Monggo Mas diceritain. Iya, jadi aku emang dalam menulis lagu itu bisa mulai dari mana aja kan. Kayak apakah mulai dari beatnya, apakah mulai dari chordnya. Nah, waktu pertama kali ditantang bikin lagu ini, aku blank. Blank karena kan maksudnya aku tuh belum pernah terlalu menjelajahi dan mendalami banget dunia kayak anti korupsi, KPK segala macam. Jadi akhirnya ada proses banyak baca dari situ. Bahkan aku sempat mengutilize AI. Karena aku ngeblank gitu. ya? Oke, aku tanya sama AI, kasih ide dong gitu. Tapi pokoknya banyak segala cara, akhirnya dapetin draft 1 waktu itu. Jadi memang lagu ini tuh nggak langsung jadi gitu aja. Tapi lewat draft 1 dan juga udah ada musiknya dalam bentuk draft yang mana aku diskusikan sama teman-teman dari SCLC. Nah, draft 1-nya ditolak. Nah, jadi memang ini adalah apa ya, kita pengen dapetin yang bener-bener the best of the best gitu. Jadi setelah melewati draft 1 kita ada ngobrol-ngobrol lagi beberapa kali, dan juga lirik
kita nggak pengen karena gini ya, musik itu kan adalah suatu karya yang dituangkan di waktu. Jadi ada durasi. Kalau lukisan itu ada di kanvas, kalau lagu ada di waktu. Nah, dalam durasi sekian menit ini, kita nggak pengen ada kata-kata yang nggak perlu, kita nggak pengen ada kata-kata yang terbuang, durasi yang terbuang. Jadi semuanya harus mewakili. Nah, jadi itu tuh yang aku pelajarin banget juga dalam proses nulis lagu ini bersama teman-teman, bahwa apa sih kita kalau bisa nih ya, ini buat teman-teman yang suka nulis lagu juga di rumah, jangan terlalu mudah jatuh cinta sama draft 1. Karena sering kali kita kalau misalnya nulis lagu nih ya, jadi nih udah jadi satu lagu, langsung jatuh cinta, langsung nggak berani kalau ada revisi misalkan atau ada editing, langsung kayak ini udah pasti nih. Nah ternyata kita tuh bisa mengganti kata ini, ada kalimat yang kita buang, kita ganti, ada nada yang tadinya naik kita jadiin turun. Jadi itulah proses yang menyenangkan, penuh dengan pelajaran juga, dan yang pasti sangat fun. Itu harus aku highlight. Karena bayangin teman-teman, kita di sebuah tempat ngopi ya, sebuah tempat ngopi, terus teman-teman juga datang ke sekolah aku, makan donat. Jadi prosesnya tuh benar-benar penting ya. Itu harus di-mention. Itu penting, itu makan penting. donat ya. Itu penting. Makan donat tuh penting karena kata-kata ini datang dari donat sebetulnya. Oh gitu. Karena donat tuh memacu hormon dopamin. Asik. Manis ya. Kok jadi ke situ ya. ngobrolnya ya. Tapi bener kata-kata itu karena kan gini ya, kita butuh perasaan yang juga senang gitu dan fun untuk bisa menuangkan kata-kata. Kalau kita lagi lagi butek, lagi blank, kita nggak bisa tuh nulis. Jadi proses yang fun itu sangat-sangat membantu banget dalam penulisan lirik. Gitu. Oke, berarti prosesnya fun, terus tadi juga banyak diskusi di dalamnya gitu ya. Jangan puas dengan draft pertama tadi, berarti ada berapa draft nih kalau boleh tahu? Boleh di-spill nggak? Ada beberapa draft. Memang dari draft 1 ke draft 2 itu yang paling beda. Tapi kemudian dari draft keduanya ke final itu tipis-tipis. Jadi nggak yang beda-beda banget. Paling cuma satu kata atau ada melodi yang agak berubah. Bahkan sampai harinya di studio itu melodinya ada yang dirubah. Karena waktu itu alasannya oh ini ternyata improvisasinya lebih enak kesini misalnya. Jadi memang sampai detik terakhir rekaman itu masih ada yang berubah. Segitu serunya proses pembuatan lagu ini. Gitu. Oke, berarti pembuatannya fun, terus tadi juga ada banyak draft sampai hari aja dirubah gitu ya? Sampai hari dirubah. Oke, nah kalau misalnya kita bicara lebih spesifik lagi ke lirik nih Mas. Nah ini kan menarik ya, ini lagu yang memang mengandung tadi nilai-nilai integritas, biasakan yang benar gitu. Gimana sih cara melahirkan sebuah lirik yang nggak berat, tapi sebenarnya bahasannya tadi integritas, anti korupsi jadi sebuah lagu yang easy listening tuh gimana Mas? Bener, nah tadinya, ini Mbak Via tahu banget nih Richanya. Aku tuh mencoba memasukkan Jumat bersepeda kakak ke dalam lirik lagunya. Gimana tuh? Semuanya mesti dimasukin gimana caranya? Akhirnya karena itu prosesnya jadi kurang generik, maksudnya kurang kurang natural gitu ya. Karena kita pengen menjejali aja, jadi agak maksa. Akhirnya ya kalimat yang tertuang tuh jadi kaku. Ya Mbak Via ya, waktu itu Mbak Via sempat lihat juga kan awalnya. Jadi ketika itu ngobrol sama teman-teman dan memang dari teman-teman juga bilang nggak perlu semuanya. Yang penting adalah gimana caranya kita bisa mengkomunikasikan dengan cara yang light, dengan cara yang mudah dia mengerti, supaya dinyanyi ini juga nggak kayak robot nyanyiinnya, ya kan? Kita pengen nyanyi ini ya seperti kita nyanyi aja sama teman-teman di tongkrongan, pokoknya yang dengerin juga nggak berat, yang nyanyiin juga fun, gitu. Jadi itu kuncinya biar topik yang tanda kutip berat ini menjadi menyenangkan untuk dinyanyikan. Oke, berarti emang harus di-deliver ya, istilahnya di-deliver dengan lirik yang ringan lah gitu ya. Jangan dipaksa. Oke, kalau Mbak Via mungkin mau nambahin Mbak dari proses pembuatan liriknya? Sebenarnya proses pembuatan liriknya ini cukup cepet ya Kang Indra ya. Sebenarnya kita ketemunya sebenarnya sama Kang Indra tuh awalnya dapat rekomendasi dari teman-teman, kita pertama kali kita ngegodok dulu nih. Kenapa sih kita harus menggunakan musik sebagai salah satu media yang kita buat untuk kita kita masukin nilai-nilai integritas. Kita cari dulu risetnya, kita temukan dulu kenapa alasannya, sampai akhirnya kita ngobrol sana sini dengan teman-teman, ada Kang Indra nih yang bisa bikin lagu. Dah
kontak, hubungin, ketemu sama Kang Indra, Kang kita pengen bikin lagu kayak gini bentukannya. Kita pengen lagu yang light, yang simple, yang sederhana, bisa masuk tapi nilai-nilai integritas dalamnya, dan itu bisa didengerin dimanapun. Tadi di tongkrongan, di di warung, di Sambil kafe mandi sambil gitu ya. gitaran, sambil mandi di kamar mandi Iya, gitu kan, ngucur gitu kan sambil nyanyi dan segala macam, itu enak didengar dimanapun. Nah itulah itulah tujuan kita, sampai akhirnya kita ngobrol sama Kang Indra beberapa kali di kafe, di studionya Kang Indra tadi sambil makan donat gitu kan. Kita bikin lagunya, lirik per liriknya, draft 1, draft 2 dan segala macam. Di situ kita buat dari draft 1 memang tadi yang diceritakan oleh Kang Indra, kalimatnya semua 9 nilai anti korupsi yang Jumat bersepeda kakak masuk semua. Di draft berikutnya baru kita buat lebih yang sederhana, yuk Kang. Apa nih pesannya? Sampai akhirnya keluarlah kita punya slogan yang namanya biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Itu yang akhirnya kita masukkan sebagai pesan utama dari lagu ini, dan itu juga yang akhirnya kita buat. Kang Indra tuh nggak ngerti sih gimana caranya refrain pertama biasakan yang benar jangan benarkan yang biasa tuh bisa jadi satu lirik yang enak banget, nadanya simple. bener-bener. Kalau teman-teman tadi denger, Iya. nadanya simple, nadanya mudah, dan kita pun bisa nyanyiin dimanapun dan kapanpun. Itu sih yang akhirnya ngebuat lagu ini muncul dari tangan seorang Indra Aziz. Magic Hands of Indra Magic Hands. Aziz. Tepuk Gila, tangan keren dong banget. buat Mas Indra. Gitu ya, jadi emang cukup singkat tapi ada beberapa revisi gitu ya. Iya, Karena- kita memang intens sebetulnya. Kita memang intens. Kita banyak tanya sama Kang Indra. Ini kan adalah hal yang pertama buat kita untuk bikin lagu sebetulnya. Ini dunia baru buat kita. Tentunya kita nggak mau gegabah. Kita nggak mau nggak mau bikin sesuatu yang tidak bisa menyampaikan manfaat positif buat masyarakat tentunya. Itu juga yang akhirnya kita banyak ngobrol sama Kang Indra. Kang Indra berkali-kali kita tanyain gitu kan. Kang ini gimana kalau bikin lagu? Kang ini prosesnya gimana? Apa yang harus kita mulai dulu? Kita harus selanjutnya langkah yang harus kita lakukan apa dan segala macam. Alhamdulillah semuanya dibantuin sama Kang Indra. Naluri seorang coach. Naluri ya kan. Naluri seorang coach. Akhirnya kita beneran di coach gitu sama Kang Indra. Dari sini sampailah keluar lagu ini. Biasakan yang benar. Gitu. Nice banget. Nah, kalau kita bedah lagi nih liriknya. Boleh dong aku nanya favoritnya Mas Indra sama Mbak Via lirik yang mana nih? Ayo. Susah nih ya kan. Susah. Semuanya ya? Iya, Dari satu lagu nih. Benar. Mana nih? Kang Indra dulu mungkin Iya, atau boleh sih. Kalau Oke, siap, Kang. aku sih tetap berpendapat centerpiece lagunya adalah si refnya. Refnya. Oh. Itu buat aku, jadi pertama kali aku dikasih tahu sama teman-teman bahwa kita ada slogan biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Buat aku itu sangat powerful. Yes. Maksudnya gimana bisa satu kalimat tapi menyimpulkan banyak hal. Jadi karena aku anggap ini benar-benar slogan yang sangat powerful. Jadi ya udah, ini harus menjadi centerpiece dari lagu. Jadi ketika Gisel tanya favoritnya mana, buat aku sih itu. Refnya itu ya, Iya. biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Kalau Mbak Via sama atau? sama. Sama. Itu adalah kalimat yang kita sampaikan gitu kan. Kang ini slogannya gitu. Kita punya slogan ini. Kita pengen masukin nilai integritas dalamnya, terus kita sampaikan slogannya, dan kemudian kata Indra, "Oke nih, yuk kita masukin." Begitu jadi enak banget. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa gitu kan lagunya. Yes. Wah udah selesai urusan. Langsung jadi ini lagu nih selesai gitu. Dan sebenarnya ada satu lirik lagi gitu kan. Ada satu lirik lagi di bagian mendekati belakang, kalau nggak salah di bagian bridge. Itu ada satu lirik judulnya Indonesia Ku Cintai. Nanti teman-teman kalau sudah dengar lagunya, ada satu lirik Indonesia Ku Cintai. Di situ ear catching banget gitu. Enak banget buat didengar, dan itu sih yang jadi dua lirik favoritku di lagu ini. Nah, teman-teman tungguin lagunya, dengar lagunya, teman-teman akan tahu gimana masterpiece dari seorang Indra Aziz itu keluar. Itu yang keren banget. Tepuk tangan lagi dong buat kita. Aduh, aku jadi nggak sabar juga nih mau denger full versionnya gitu ya, teman-teman. Mungkin udah pada nggak sabar juga nih, dari tadi di kolom chat ada yang tepuk tangan, ada yang ngasih api gitu ya. Pada nggak sabar mau denger musiknya, lagunya kayak gimana, tungguin aja gitu ya, pantengin terus sosial medianya SCLC KPK. Nanti kalian secepatnya akan bisa mendengar full versionnya di streaming platform ataupun sosial media kesayangan kalian, kayak gitu ya. Nah, lanjut lagi nih Mas dan Mbak, tadi kita udah ngomongin sebuah lagu yang punya message yang powerful juga.
juga gitu ya. Sekarang aku mau nanya juga nih khususnya ke Mbak Via gitu ya. Dalam konteks pemberantasan korupsi nih kita berbicara gitu ya. Gimana sih peran musik ini bisa dapat dilihat sebagai alat untuk menggerakkan masyarakat gitu ya, serta membentuk opini publik yang lebih kritis. Nah, terutama kan kita sebentar lagi akan dekat ke pemilu 2024 gitu ya. Kita kan juga punya nilai hajar serangan fajar. Nah, menurut Mbak Via itu gimana? Iya, awalnya nilai pertama sebelum kita ketemu sama Kang Indra, kita bilang dulu kita diskusi di tim gitu kan, kita sampaikan musik seperti apa nih yang akan kita bawakan, musik seperti apa yang akan kita perkenalkan ke masyarakat gitu kan. Lalu pesan-pesan apa aja yang di dalamnya yang mau kita sampaikan. Nah, salah satu pesannya selain dari biasakan yang benar, kemudian juga ada nilai anti korupsi di dalamnya, ada di beberapa lirik itu ada di dalamnya. Kemudian ada satu lirik lagi di dalam lagu ini. Nanti teman-teman kita dengar full versionnya. Ada satu lirik yang tulisan yang bunyinya seperti ini. Pilihanmu bermakna, bebaskan suaramu, kayak gitu. Ada berkaitan dengan itu. Masuk juga ya. Ya, itu kita masukkan. Kita jadikan satu pesan di dalamnya bahwa ketika nanti sebenarnya ini salah satunya untuk mengajak teman-teman juga ketika tahun depan di tahun 2024 bahwa apapun kita, siapapun kita, apapun pekerjaan yang kita punya, bahwa pilihan kita itu, suara kita itu bermakna. Itu pesannya di dalam lagu, dan inilah yang akhirnya ingin kita sampaikan ke teman-teman bahwa kita punya campaign yang namanya Hajar Serangan Fajar. Kita mengajak, target kita adalah di sini ada ibu-ibu tapi juga ada anak muda di dalamnya, pemilih muda dan pemilih pemula. Yuk, siapapun kita, teman-teman, Gen Z, Gen milenial, kita pilih sesuai dengan hati nurani kita, tapi jangan lupa juga kita harus mengecek bagaimana calon-calon pemimpin yang akan memimpin kita selama 5 tahun ke depan. Jadi ini juga adalah pesan tersirat yang tidak tersirat juga yang di dalam lagu yang ingin kita sampaikan kepada teman-teman. Pilihan kita itu semuanya bermakna dan pilihan kita itu berharga. Jadi setiap ada serangan fajar, tolak. Yang paling penting jangan serang fajarnya. Jangan serang fajarnya. Jangan serang fajarnya. Okay. Kenapa akhirnya Hajar Serangan Fajar ini kita buat semanis mungkin gitu ya, sesoft mungkin, kita juga masukkan, implikasikan ke dalam lagu Biasakan Yang Benar. Oke, powerful juga ya, maksudnya kayak dalam musik 2-3 menit tuh ternyata banyak nilai di dalamnya. Tadi nggak cuma Jumat Bersepeda Kakak, ada Hajar Serangan Fajar juga, dan Biasakan Yang Benar juga ada gitu. Betul. Ya. Kalau dari Mas Indra Aziz gimana Mas? Mungkin mau nambahin sedikit. Iya, yang pasti ya seperti kita tahu ya, karena musik itu begitu kuat dalam menyampaikan pesan, makanya juga digunakan oleh brand-brand besar juga gitu untuk mengkampanyekan produk mereka ya. Kalau misalnya aku tanpa menyebutkan brand gitu, aku misalnya aku dan kau, langsung tahu gak? Atau di mana lagi selain di, ya kan, langsung. Jadi itu adalah contoh dia kan di mana musik itu masuk. Nah, jadi harapannya dengan lagu ini, apalagi kita menghadapi yang tadi Mbak Via sudah sampaikan gitu ya. Aku tuh pengen itu tuh menolak godaan, menghajar serangan fajar itu udah tertanam tanpa harus dipikirin lagi. Tapi sudah menjadi bagian dari keseharian seseorang yang, makanya harapanku lagu ini tuh didengarin oleh orang sebanyak-banyaknya. Amin. Gitu. Amin. Kata kuncinya sebenarnya satu ya Kang ya. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Yes, Itu kata kunci yang harus banget. kita bawa kemana-mana. Oke, keren banget. Kita doain ini lagu semuanya bisa didengarkan, dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia ya. Amin. Jangan sampai ketinggalan, pantengin terus sosial media dari SCLC KPK buat info-info selanjutnya terkait launching dari Biasakan Yang Benar. Dan nanti di akhir acara juga kita akan nyanyi bareng sedikit dari lagu Biasakan Yang Benar gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ya, Mas dan Mbak, terkait lagu, terkait musik gitu ya. Sekarang aku mau bertanya lagi ke Mas Indra terkait elemen-elemen musik nih Mas. Kayak misalnya tempo, nada, ritme. Nah sebenarnya gimana sih elemen-elemen musik itu tuh bisa membentuk sebuah harmoni sehingga memunculkan suasana atau emosi sehingga itu bisa mengubah cara pesan yang disampaikan gitu. Jadi kayak misalnya kalau misalnya nadanya fun ya terdengarnya fun aja gitu. Padahal ini ternyata kita masukin nilai anti korupsi gitu kan. Maksudnya kayak itu bahasan yang berat gak sih sebenarnya? Ya kan. Tapi karena dengan dikemas dengan nada yang fun, tempo yang beat gitu ya, upbeat. Oh jadinya kayak asik juga nih gitu ya. Gimana tuh Mas, boleh diceritain? Ya memang musik itu ada 3 elemen utama. Ada melodi, ada ketukan, sama ada harmoni. Nah ini masing-masing saling mempengaruhi kepada gimana musik itu dipersif oleh pendengarnya gitu kan.
Kalau kita dulu di sekolah diajarinnya kalau chordnya mayor itu happy, kalau chordnya minor itu sedih. Tapi tergantung, sorry maaf, habis minum kopi jadi begini. Tapi tergantung kalau misalkan chordnya minor tapi beatnya bahagia, bisa jadi bahagia. Nah makanya untuk lagu ini, aku ingat Mbak Dira, salah satu dari tim di KPK itu pesannya yang bandel, katanya musiknya. Nah yang bandel itu adalah dari beat itu sangat sangat berasa tuh bandelnya. Maksudnya bandel sini adalah kita pengen membangkitkan semangat gitu ya, bukan bandel nakal bukan ya, membangkitkan semangat. Jadi beat itu itu mungkin adalah bentuk musik paling kuno yang digunakan oleh manusia adalah ketukan, digunakan untuk ritual-ritual segala macam. Nah jadi beat yang asik, yang seru, maka melodi, harmoninya itu tinggal ngikutin aja. Gitu. Nah, dari satu kata tadi pesan gimana caranya biar bandel, biar membangkitkan semangat, berangkat dari beat, udah sisanya tuh mengalir aja gitu. Jadi enak. Gitu. Jadi memang tapi gini ya, kalau kita terlalu teoriin banget, malah bingung. Kembali semua ke feeling. Makanya tadi aku bilang semua teori itu untuk mendukung feeling aja. Jadi kita ya feeling aja. Jadi kalau teman-teman mau nulis lagu nih, feeling dulu deh. Ntar teori belakangan. Gitu. Gitu ya? Yes. Oke. Nah ini aku mau langsung lanjut lagi ke pertanyaan yang juga relate sama pertanyaan selanjutnya. Tadi kan ada nada, harmoni, dan apalagi satu mas? Ketukan. Nah 3 itu bisa membentuk sebuah mood musik gitu ya. Bisa membentuk sebuah harmoni yang bisa juga berpengaruh ke emosi si pendengarnya. Benar nggak mas? Nah sebenarnya itu gimana sih, apa sih korelasinya kok bisa dari harmoni, dari sebuah ketukan itu bisa mempengaruhi emosi dan juga bisa kalau didengarkan secara terus menerus tuh bisa berpengaruh ke tindakan seseorang. Oh iya. Nah itu gimana mas, boleh dijelaskan lebih lanjut lagi? Jadi musik itu kan abstrak, kita nggak bisa melihat, tapi sebetulnya ada psikologinya juga sama kayak kalau dulu kan aku kebetulan kuliahnya seni rupa ya. Di kuliah seni rupa itu kita belajar tentang psikologi warna. Ya kita ketika melihat warna-warna nih, kalau aku nyebutin warna jadi politis banget. Tapi gitu, maksudnya adalah misalkan, lihat warna merah berani, warna putih suci, warna hijau apa segala macam. Nah itu memang ada psikologinya. Nah untuk musik yang kita nggak bisa lihat, tapi kita bisa juga dapetin warnanya. Nah itu, again, kalau kita lihat secara teori, memang agak membingungkan dan nggak selalu benar juga. Tergantung gimana dia membawakan yang mendelivernya. Jadi karena terlalu banyak faktornya, terlalu banyak hal yang mempengaruhi warna itu, maka again aku serahkan pada feeling. Jadi memang waktu awal-awal nih Gisel ya, waktu kita belajar musik, itu kita pengennya mengacu pada teori aja gitu. Tapi ya nggak bisa kalau kita terlalu pada teori. Jadi makanya semua tuh kembali ke feeling. Jadi gini teman-teman, kita coba aja bunyiin dulu, kayak oke nih ketukannya kalau gini gimana ya rasanya, dengar dulu, nggak dapet nih, ganti. Kalau chordnya gini gimana ya, jereng, ini asik nih, keep. Jadi memang harus trial and error juga, kayak gitu sih. Berarti ya kalau misalnya membuat lagu ya di samping teori, feeling juga bermain gitu ya. Justru nomor 1 feeling. Dan feeling itu bisa didapatkan dari apa sih mas, dari pengalaman kah atau kayak gimana? Ya benar, pengalaman penting banget dan kita istilahnya mesti banyak banyak mendengar. Yes. Karena input dulu 10, outputnya 1. Jadi inputnya dulu mesti banyak tuh. Nanti feeling kita dan selera kita akan kebentuk. Nah, jadi kalau misalnya katakanlah Gisel nih pengen bikin lagu dangdut, Gisel harus tiap hari dengerin lagu dangdut. Kalau nggak bakal bisa. Biar dapet feel-nya gitu ya. Iya, benar. Oke. Nah mungkin diceritain dong sebelum bikin lagu ini mas dengerin lagu apa sih kok bisa sekeren ini Cia? Atau mungkin ada inspirasinya gitu, atau diceritain kenapa bisa membentuk sebuah nada yang kita dengarkan tadi. Oke, ini sih kalau dibilang kategori beatnya dia medium up, maksudnya temponya tengah-tengah tapi menuju cepat gitu kan. Terus ada beat yang sebetulnya dia agak shuffle dalam pengertian dia tuh nggak kaku. Jadi aku bikin lebih bermain gitu. Kalau secara harmoni dia pendekatan lebih ke blues gitu. Memang si blues ini tuh dia bisa banget membangkitkan semangat
ada spirit playfulnya juga, sangat sangat playful sih si blues ini, dan juga ya dia menyampaikan suatu cry for help dalam pengertian ini, maksudnya cry for help itu dalam pengertian ini urgent nih, ini urgent jadi harus disampaikan. Dia aku rasa secara ketukan, secara harmoni itu sangat cocok untuk mendeliver lirik ini. Jadi aku proses berpikirnya seperti itu waktu bikin lagu ini. Oke, sampai akhirnya jadilah lagu yang tadi kita dengar gitu ya. Benar. Nah kalau dari Mbak Via sendiri gimana? Setelah mendengar ini apakah sesuai ekspektasi dan apakah memang nadanya ini bisa cepet nyantol dan sesuai ekspektasi Mbak yang pengen ada di lagu ini gitu? Kita dari draft pertama itu kan kita mendengarkan dulu, tidak hanya kita ya, tidak hanya tim yang memproses memproduksi lagu ini gitu bareng sama Kang Indra, tapi kita juga minta kita mendengarkan ke teman-teman yang lain untuk kita dapat masukan sebagai masyarakat, gimana sih nantinya ketika lagu ini akan dikeluarkan, apakah bisa diterima, apakah nyantol nih musiknya gitu kan, dan bagaimana mengenai liriknya dan segala macam, kita tanya ke teman-teman gitu kan, sambil kita juga proses dari kita gitu kan mengenai usulan-usulan lirik dan segala macam, yang itu semuanya kita sampaikan ke Kang Indra. Kang, usulan dari teman-teman seperti ini, dan itulah yang akhirnya kita bisa sampaikan bahwa sejak awal kita sampaikan kita pengen punya lagu yang memang santai, tapi dia bisa bangkitin semangat. Waktu itu kalau nggak salah pernah sampaiin ya Kang ya, kalau pagi bisa didengerin di pagi hari bisa membangkitkan semangat ya Kang ya. Jadi all time all day gitu ya. Pagi bisa bangkitin semangat, didengerin siang hari bisa tetap fokus gitu tanpa bikin ngantuk. Sore lagu ini didengerin juga nggak berisik, apalagi malam gitu. Ketika malam hari pengennya lagu ini juga bisa menenangkan teman-teman setelah menyelesaikan aktivitas seharian gitu kan. Nah itu yang kita sampaikan ke Kang Indra waktu itu ya kan, untuk bisa bikin lagunya gimana ya Kang yang enak, dan akhirnya keluarlah lagu ini. Oke, nice. Oke, terakhir nih sebelum kita akhiri sesi talk show-nya, aku mau minta harapannya nih buat lagu Biasakan Yang Benar. Mungkin singkat aja dari Mas Indra dan Mbak Via, apa harapan yang diharapkan untuk lagu ini? Dari Mas Indra dulu silakan. Mungkin sebelum aku sampaikan, aku perlu bilang juga untuk kedua penyanyi lagu ini, Barsena dan Ivy. Mereka dua penyanyi yang luar biasa banget sih. Aku juga tadi pengen cerita proses rekaman kita tuh cepat banget. Karena Barsena sama Ivy itu adalah penyanyi yang benar-benar udah tahu banget mereka tuh mesti ngapain. Jadi buat teman-teman yang lagi nonton, kalian harus denger lagu fullnya dan mesti denger gimana Barsena dan Ivy mendeliver lirik yang ada di lagunya ini. Dan harapanku lagu ini bisa diterima oleh teman-teman semua. Amin. Nggak cuman diterima secara lirik dan pesan doang, tapi didengarkan untuk yang tadi Mbak Via bilang, bikin mereka happy, pagi-pagi bikin semangat, malam-malam bikin tenang. Harapanku itu. Jadi ya semoga itu semua terjadi. Mohon dukungannya teman-teman lagi nonton ya. Amin. Oke, dari Mbak Via silakan Mbak. Bener banget Kang Indra, Barsena dan Ivy adalah dua orang yang memang ngebantuin kita banget ya Kang ya, untuk bisa mendeliver lagu ini dengan enak banget ke publik. Teman-teman tadi bisa dengar suaranya, gimana ngeblendnya suara Barsena dan Ivy untuk bisa mendeliver ini. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan kita akan live bareng sama Barsena dan Ivy buat nyanyiin lagu ini. Nanti teman-teman ditunggu aja waktunya kapan gitu ya, ditunggu aja waktunya kapan, soon. Kemudian juga kalau lagu ini sudah keluar, teman-teman bisa sebarkan lagu ini seluas-luasnya, bisa di cover sebanyak-banyaknya. Siapapun boleh menyanyikan lagu ini, siapapun boleh memanfaatkan lagu ini. Yang paling penting adalah biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Mbak Via, buat Mas Indra, dan buat kita semua tentunya. Oke, nah itu dia tadi akhir dari sesi talk show gitu ya. Aku mau rangkum sedikit bahwa kita udah ngomongin banyak banget tentang musik, gimana musik itu sebuah media yang ternyata nggak cuma buat mengentertain doang, tapi ternyata bisa jadi media penyampaian pesan gitu ya. Karena musik itu hal yang membersamai kita di keseharian gitu juga ya. Dan tadi kita udah bahas juga lagu terbaru dari KPK, Biasakan Yang Benar, kolaborasi juga sama Mas Indra, dan penyanyinya ada Ivy Alisa dan Barsena gitu ya. Di dalamnya ada nilai-nilai juga yang kita ingin tanamkan gitu ya, nilai-nilai Jumat Bersepeda Kakak, jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan kerja keras. Di sana juga tadi ada hajar serangan fajar tadi yang Mbak Via udah sempat sebutkan, dan juga ada Biasakan Yang Benar tentunya seperti judul lagunya gitu ya. Jadi luar biasa sekali, ditunggu aja launching dari lagunya, dipantengin terus sosial media sclc.kpk gitu.
Alright, halo kawan aksi semua, kembali lagi di Insight episode ke-15. Tentunya dari tadi kita udah ngobrol banyak tentang topik hari ini yaitu musik. Aku udah ngobrol-ngobrol sama dua speaker keren yaitu ada Mbak Alfiana dan juga Mas Indra Aziz. Kita tadi udah bedah juga lirik dari lagu terbaru yang akan di-launching sama KPK yaitu Biasakan Yang Benar. Dan kita udah punya 5 penanya terbaik yang terpilih yang tentunya dari tadi udah disortir dari sekian banyak pertanyaan. Terima kasih buat teman-teman yang udah berpartisipasi, kawan aksi semua. Tepuk tangan dulu dong buat kawan aksi. Luar biasa antusiasmenya ratusan orang dari seluruh Indonesia. Terpilih 5 pertanyaan yang akan langsung kita bahas sama speaker keren yaitu Mas Indra Aziz dan juga Mbak Alfiana. Oke, langsung masuk aja ya Mas Mbak ya ke pertanyaan yang pertama gitu ya. Yang pertama ada pertanyaan dari kawan aksi Raffi Arifin dari Depok. Nah, pertanyaannya, untuk Kak Indra Aziz, bagaimana membuat musik dan kesadaran anti korupsi bisa terhubung dan bagaimana peran Kak Indra sebagai musisi menyuarakan dukungan pemberantasan korupsi? Oke, boleh nih Mas Indra. Iya, yang pasti musik itu menyampaikan pesan bukan hanya lewat kata-kata, tapi kata-kata itu disuarakan dengan melodi, ketukan, dan harmoni tadi sehingga nyampenya itu bukan cuman di kuping, tapi masuk ke jiwa yang paling dalam. Jadi cara lagu dan musik itu tuh bisa menyampaikan pesan segitu dalam tuh karena dia masuk ke bawah alam bawah sadar. Wah, ini dalam banget ya. Tapi ya kurang lebih seperti itu memang. Dan aku merasa peran musisi di sini sangat penting banget karena musisi punya kekuatan itu ya, punya kemampuan untuk bikin musik. Jadi ya peran kita, musisi dan teman-teman musisi semua itu sangat penting dan pastinya semoga dengan lagu ini bisa ngajak teman-teman musisi yang lain juga untuk menyuarakan hal yang sama. Gitu. Jadi musik secara nggak langsung bisa ke alam bawah sadar tadi ya? Iya, banget. Iya. Oke, dan itulah peran musik dalam menyampaikan pesan itu ya, terutama tadi dalam pemberantasan korupsi tadi. Segitu powerfulnya. Segitu powerful. Mungkin Mbak Fia mau nambahin mungkin dari lagu ini itu gimana penyampaian pesannya? Persis sama seperti Kang Indra tadi, kalau lagu itu bisa kita gunakan atau kita pakai gitu kan untuk kita bisa menyampaikan pesan-pesan sosial. Dalam hal ini kalau KPK tentunya membawa nilai-nilai integritas atau nilai-nilai anti korupsi yang ingin kita masukkan di dalamnya. Sehingga kenapa akhirnya lagu ini ada, ini adalah salah satu cara kami untuk bisa mengenalkan nilai-nilai integritas itu dengan cara yang lebih mudah ke masyarakat. Alhamdulillahnya dibantu oleh Kang Indra, Barsena dan juga Ivi untuk bisa mendeliver lagu ini kepada publik bahwa yuk kita pun juga punya peran loh. Caranya ya lagi-lagi mudah, biasakan yang benar. Itu dulu caranya. Oke, berarti kita semua sepakat bahwa ya udah musik ini secara nggak langsung bisa menyampaikan sebuah pesan apapun itu gitu. Betul. Ya. Mau ringan, mau berat, atau mungkin pesan yang mungkin kayaknya nggak bisa nih deliver secara musik, tapi ternyata ya tetap bisa gitu ya, tentang tinggal gimana kita membentuk itu menjadi sebuah musik yang easy listening dan ya udah pesannya tersampaikan ke audiensnya gitu ya. Dan mungkin kalau dari Mas Indra Aziz sendiri, selain lagu ini sebenarnya ada nggak sih lagu-lagu dari Mas Indra yang mungkin punya pesan yang serupa atau mungkin dengan pesan yang kritis gitu, punya nggak Mas? Dulu ada lagu ya yang aku bikin judulnya Jakarta City Blues. Liriknya kayak keluar rumah macet abis, hujan deras, basah kuyup, banjir selutut, itu sudah biasa, Jakarta City Blues. Tepuk tangan dong. Asik banget. Ya. Jadi memang di liriknya kan nggak ada kata-kata nunjuk-nunjuk orang, nggak nyalain orang, tapi itu tuh merupakan pesan sosial juga. Gitu. Jadi nggak perlu dengan kata-kata yang keras gitu, nunjuk-nunjuk nggak perlu, ngomong aja gitu, itu udah jadi pesan tersendiri. Kita lihat dari real life kita aja ya Kang ya, apa yang ada di sekitar kita, ya udah kita bikin aja. Betul. Tapi sebenarnya berekspresi dalam musik itu sebebas itukah? Atau misalnya ada nggak kayak boundariesnya nih dalam menyampaikan pesan atau suara tuh gimana boundariesnya? Gimana? Jangan fales. Itu aja. Gue nggak bisa deh kayaknya. Ya Kang, ke-delete duluan Kang. Tereliminasi nih gue pulang. Iya. Berarti gimana?
Iya itu aja sih. Enggak, itu aja. Berarti sebebas itu. Sebebas itu. Makanya memang ada sebagai orang yang menganggap musik itu bahaya. Betul. Jadi makanya kita sebagai musisi ya, yang punya kekuatan, punya skill ini harus bertanggung jawab. Oke. Sip, tepuk tangan dulu dong. Yang buat pertanyaan pertama sudah terjawab ya. Oke. Kita lanjut nih Mas dan Mbak ke pertanyaan kedua. Ada pertanyaan dari Anugrah Pratama dari Bekasi. Mbak Via dari Bekasi. Halo Bekasi. Tetangga Anda. Halo Bekasi. Satu kampung kita. Mau bertanya, terkadang musik yang dijadikan suatu media sosialisasi untuk anti korupsi. Nah, bagaimana cara musik sosialisasi itu bisa diterima sama anak muda? Kita kan anak muda kadang mendengarkan musik sosialisasi itu kurang menarik. Nah, gimana caranya biar bisa diterima sama anak muda? Caranya sebenarnya gimana kita mengemas lagu ini menggunakan lirik-lirik yang memang dekat dengan kita. Lagu ini sejak awal kita sepakat sama Kang Indra, kita pengen lagu ini menjadi satu produk yang soft selling untuk memperkenalkan nilai-nilai anti korupsi itu ke teman-teman gitu. Nah, kita gunakan musik-musik yang dekat dengan kita, musik-musik yang catchy, musik-musik yang berani, yang bikin semangat. Biasanya kan gitu ya, anak-anak muda kan seneng lagunya yang semangat-semangat gitu segala macam. Atau kadang yang galau gitu segala macam. Nah, kita challenge gitu, kita challenge diri kita gimana caranya lagu ini bisa masuk ke saya sebagai generasi muda, ke Kang Indra juga, ke Gisel juga, ke teman-teman juga. Pertanyaan kemudian saya balik. Dari teaser tadi yang cuma sedikit, yang 60 detik tadi, teman-teman kawan ngasih gimana ngelihatnya? Mudah diterima kah? Kalau mudah diterima, yuk masukin ke dalam chat box. Enak kah lagunya? Seru kah lagunya? Nggak sabar nungguinnya. Nah, kayak gitu. Nah, jadi kita dari 60 detik tadi kita pengen lihat dulu respon dari teman-teman nih. Gimana? Udah nggak sabarkah menunggu? Nah, kalau udah nggak sabar menunggu, nanti ditunggu. Pantau terus sosial medianya slc.kpk. Teman-teman nanti juga bisa, teman-teman kawan aksi semuanya bisa ikut challenge-nya juga. Nanti kita akan siapin challenge-nya buat kawan aksi semuanya. Semuanya bisa ikutan, siapapun boleh gabung. Nice. Oh, ada yang komen nih Mbak Via. Easy to listen Kak, I can wait the song. Nggak sabar mau dengerin. Berarti memang semenarik itu gitu ya. Ini survei yang secara nggak langsung udah disampaikan gitu ya. Nah, kalau dari Mas Indra Aziz sendiri gimana Mas? Gimana sih cara bikin musik yang mungkin sesuai sama demografis target audiensnya gitu? Nggak tahu ya, mungkin pengalaman aku sebagai guru ya di sekolah, ngajar banyak anak-anak juga yang masih muda juga. Aku akhirnya cara aku ngajar itu, aku tuh guru yang nggak menggurui, tapi guru yang memotivasi. Nah, aku anggap lirik lagu ini itu memotivasi sebetulnya, bukan ngajarin, bukan guruin, gitu sih. Jadi kuncinya tuh ngajak dan memotivasi bahwa kita semua yuk, sama-sama kita semua bisa yuk, gitu. Oke, nice. Sip. Berarti gimana caranya membuat pesan sosialisasi atau sebuah nilai itu nggak kesannya menggurui tapi memotivasi pendengar. Dan itu secara nggak langsung lebih mudah ditelaah gitu lah ya. Lebih fun dan lebih bisa diterima juga sama anak-anak muda tadi ya, kawan aksi semua. Oke, semoga menjawab tadi dari Bekasi, Ciela. Sekarang kita lanjut lagi ke Malang. Ada Aulia. Selamat malam, izin bertanya Mbak Via, Mas Indra. Sejauh mana sih sebenarnya kekuatan ekspresif musik mampu meresapi benak masyarakat kita? Ngomong-ngomong, proyek baru dari KPK dengan Mas Indra, kira-kira gimana caranya musik mampu memunculkan perasaan, pemahaman, dan keinginan untuk berpartisipasi dalam upaya melawan korupsi? Serta bagaimana bentuk transformasi ini dapat tercermin dalam tindakan nyata atau kebijakan pencegahan korupsi? Wah, panjang ya. Pertanyaannya banyak ya. 3 SKS. Gimana nih, bisa dijawab mungkin dari pertama dulu kali ya. Gimana sih sejauh mana kekuatan ekspresif musik mampu meresapi benak masyarakat kita? Itu dulu kali ya. Ya, boleh dari Mas Indra. Oh ya. Kalau aku sih prinsipnya musik itu mungkin yang pertama kali orang dengar ininya ya, musik permukaannya. Nah, jadi ketika udah suka baru dia masuk ke dalam. Nah, di dalam itu banyak pesan-pesannya, liriknya segala macam. Jadi istilahnya ini mungkin kalau ngomongin teknis ya sebagai penulis gitu. Kita bikin love at first sight dulu nih, ya kan? Baru kenalan sama orangnya, kepribadian dan segala macam. Jadi menurut aku itu sih caranya. Jadi gimana musik enak dulu di permukaan, baru dia bisa lebih dalam mendalami lagi isi dari liriknya itu, gitu. Dan ya harapannya kalau misalkan semakin banyak yang seperti itu,
karena gini ya, kalau Gisel perhatiin nih, ada lagu yang kita pertama kali biasa aja. Iya. Begitu sering denger, Lama-lama jadi enak. kok jadi suka ya? Jadi enak gitu Jadi didengar. enak ya? Tiap hari denger. Benar. Jadi ya aku berharap sih akan seperti ada seperti itunya nanti lagu ini. Oke, nah kalau dari Mbak Via mungkin boleh menjawab yang kedua nih ya Mbak. Project baru ini kira-kira gimana caranya musik ini bisa memunculkan perasaan, pemahaman, dan keinginan untuk berpartisipasi dalam upaya melawan korupsi. Terutama untuk pendengar yang anak-anak muda juga gitu. Kata kuncinya lagi-lagi saya akan sampaikan adalah biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Ini memang adalah slogan yang saat ini selalu kita bawa kemana-mana. Slogan ini harapannya biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Kita dalam kehidupan sehari-hari juga tentu perlu membiasakan hal yang benar. Buang sampah di tempatnya. Kemudian kalau kita naik motor kemana-mana pakai helm, naik mobil pakai seat belt. Terus habis itu nyebrang di zebra cross dan sebagainya. Masih banyak lainnya. Ada teman kita yang kesulitan, kita tolong mereka dalam bentuk yang memang mampu kita lakukan. Kita juga bertanggung jawab atas amanah apapun yang kita punya. Membiasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Dan itu juga yang ingin kita sampaikan ke teman-teman. Yuk kita mulai dari sini dulu yuk. Kita lewat lagu ini, lewat musik yang sudah disusun seharmoni melodinya dengan yang ciamik sekali gitu kan oleh Kang Indra. Kita pengen lagu ini bisa didengarkan oleh teman-teman dalam situasi apapun, kondisi apapun, dimanapun, dalam waktu yang panjang gitu kan. Dan harapannya tadi ketika satu lagu pertama biasa, mungkin biasa gitu pertama, nanti kedua kok jadi enak ya, oke, ketiga dengerin lagi, keempat dengerin lagi, lama-lama masuk ke dalam diri sendiri. Akhirnya oh iya, kemanapun kita akan denger biasakan yang benar, jangan benarkan Tertanamlah yang biasa. nilai itu Akhirnya gitu tertanam dan itu yang akan mempengaruhi perilaku kita sehari-hari tanpa sadar. Kita pun juga akhirnya mengikuti pesan dari lagu itu gitu. Itu sih sebenarnya tujuan utamanya dari adanya lagu ini. Nice banget. What a powerful song Yes. music ya. Tepuk tangan dong buat lagu terbaru kita. Wah, makin gak sabar lagi buat nunggu launchingnya ya. Aku juga jadi gak sabar mau denger full versionnya, jadi pantangin aja terus kita ya. Tadi udah menjawab seharusnya semua pertanyaannya gitu ya. Gimana musik bisa nyampe pesannya ke audiens yang mana anak muda, dan gimana tadi lagu Biasakan Yang Benar juga dibentuk sedemikian rupa supaya bisa mempengaruhi secara nggak langsung tindakan si pendengar juga gitu ya. Itulah dia tadi. Semoga menjawab. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Jogja. Wow, ada Juharwanto. Pertanyaannya, izin bertanya pada Master Indra Aziz dan Master Alfiana. Wih, Master kita Kang. kalau aku Master Shifu. Aspirasi dari mana hingga ketemu judul lagu itu yang sangat luar biasa maknanya, yaitu biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Apakah langsung ketemu atau melalui proses pemilihan berbagai alternatif judul dalam diskusi tip? Terima kasih jawabannya. Oke, boleh di-spill. Biasakan yang benar tuh gimana awalnya tuh bisa dapat nilai itu? Sebetulnya biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa ini adalah slogan yang memang sudah kita bentuk di tahun-tahun sebelumnya gitu kan. Kita discuss dengan banyak teman-teman gitu kan. Gimana caranya kita bisa membuat nilai-nilai integritas ini menjadi nilai yang soft selling, yang itu bisa diikuti oleh teman-teman, tapi kita tidak menggurui, kita mengajak, kita menjadi trigger. Karena salah satu tugasnya KPK adalah menjadi trigger mechanism buat semua aspek kehidupan gitu kan. Oleh karena itu kita pengennya juga kita punya pesan yang itu bisa menjadi trigger tidak hanya buat diri kita sendiri, tapi kita juga bisa mempengaruhi orang lain. Makanya setelah berbagai banyak diskusi, berbagai banyak riset dan kajian, keluarlah slogan biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Kemudian sampai pada akhirnya di tahun ini kita berpikir bahwa musik adalah salah satu media yang kita pilih untuk kita bisa mengenalkan slogan ini ke masyarakat. Dan itulah yang akhirnya kita bentuk lagu dengan judul Biasakan Yang Benar. Di dalamnya di refrain yang pertama tadi ada ada lirik biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Itu juga slogan kita. Dan judulnya tentu kita ambil slogan judul-judul yang positif gitu kan. Biasakan yang benar. BYB. Nah. Oh, udah singkatannya ya. BYB. Nah. JBYB. Nah, JBYB. Oh ya benar juga. Jangan benarkan yang betul. biasa. Iya, jangan benarkan yang biasa, betul. Itu dia. Oke, berarti emang udah ada dulu baru dijadiin judul lagu gitu ya. Bukan emang ada buat judul lagu ya. Betul. Memang nilai yang sudah ada, kemudian kayaknya asik juga nih dijadiin sebuah lagu ya, dan pesannya juga dengan memang powerful gitu ya. Yes. Jangan biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Lalu dikemaslah sama Mas Indra Aziz, ditambahkan lirik-lirik yang mendukung juga gitu ya, masuk
masuk juga lah semua nilai Jumat bersepeda kakak, hajar sedangkan fajar, dan biasakan yang benar gitu ya. Keren banget, tepuk tangan dong. Ini bukti kolaborasi nyata gitu ya. Bukti kolaborasi nyata antara KPK dan Mas Indra Aziz dalam membuat sebuah lagu yang tentunya ciamik gitu. Oke, semoga menjawab. Kita lanjut lagi ke pertanyaan terakhir, pertanyaan kelima dari Bandung. Ada Nawal dari Bandung. Ini pertanyaannya juga 3 SKS ya. Kita jawab Panjang. dulu. Kita baca dulu pertanyaannya. Izin bertanya Kak Alfi dan Kak Indra, jika nanti saat lagu ini sudah resmi launching dan masuk ke dalam berbagai media, apa boleh lagu itu digunakan para content creator untuk membuat konten? Lalu, bagaimana jika nanti potongan musik tersebut dipakai untuk parodi? Nah, seperti yang biasa terjadi dalam media sosial, contohnya seperti lagu Parpol. Karena jika sudah banyak digunakan, apalagi sampai dibuat parodi, dalam tanda kurung kebanyakan kurang baik, maka lagu tersebut akan booming dan banyak diminati. Nah, menarik banget nih. Ngomongin soal lagu yang viral karena dijadiin parodi di medsos. Ini dekat banget sama kita dan mau dengar dulu pendapatnya dari KPK dan juga dari pembuat lagunya. Mungkin dari Mbak Alfi dulu. Oke, yang pertama, apa boleh lagu tersebut digunakan untuk bikin konten? Boleh banget. Boleh banget. Siapapun kawan aksi, dimanapun posisi kawan aksi saat ini, ketika lagu ini sudah rilis, silahkan dimanfaatkan seluas-luasnya untuk menyebarkan nilai-nilai positif tadi. Lagu ini memang kita produksi, kita bentuk, kita buat melodinya seindah mungkin untuk bisa dimanfaatkan oleh halayak ramai. Jadi tidak ada batasan bahwa dia tidak boleh, ini tidak boleh, ini tidak boleh. Enggak, silahkan digunakan seluas-luasnya. Tentunya untuk menyampaikan nilai-nilai positif tadi, untuk menyampaikan pesan-pesan positif. Kemudian kalau kita lanjut yang kedua nih, Gisel nih kan, ada banyak sebenarnya biasanya musik itu digunakan untuk yang sifatnya parodi dan kebanyakan kurang baik gitu. Nah, kembali lagi, semangat dari lagu ini adalah kita ingin menyampaikan pesan positif kepada masyarakat. Harapannya ini adalah bisa jadi salah satu cara kawan aksi membantu KPK menyebarkan nilai-nilai integritas. Gunakan lagu ini untuk bisa menyebarkan nilai-nilai anti korupsi kepada siapapun, kepada keluarga kita, kepada teman kita, rekan kerja kita, siapapun itu. Kawan aksi juga ikut berperan di dalamnya. Dengan kawan aksi juga menyebarkan lagu ini dengan cara yang positif juga, kawan aksi itu juga udah ngebantu kami loh, ngebantu KPK untuk menyebarkan nilai-nilai integritas gitu. Berarti ya diperbolehkan ya? Boleh banget. Boleh. Dengan kreativitas kawan aksi di media sosial, nanti kalau lagunya udah launching, sebebas mungkin bikin mungkin video termenarik atau mungkin cover gitu ya. Atau mau bikin jadi sound TikTok, boleh banget dong. Boleh banget, gitu ditunggu aja karena nanti kita juga akan ada challenge untuk lagu ini. Akan ada Boleh banyak di-spill. aktivasi berikutnya. Nanti kawan aksi semuanya juga bisa ikutan. Nice banget, nice banget. Mas Indra mungkin mau nambahin dari si sang songwriter nih. Sudah terjawab semua. Ya. Sudah dilahap ya? Yes. Sudah dilahap, oke. Jadi ya kesimpulannya lagu ini nanti akan launching, boleh dinikmati sebebas mungkin oleh para kawan aksi dimanapun kalian berada, seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia gitu ya. Didengarkan lagunya, kalau memang suka, disukai, semoga disukai semua pendengar, mau di-post di sosial media kapanpun itu, atau dijadikan backsound, atau dijadikan bahan konten. Bebas, karena dengan pembuatan konten atau dengan men-share lagu tersebut, kawan aksi sudah menjadi bagian dalam men-share gitu ya nilai-nilai anti korupsi yang ada di dalam lagu tersebut. Keren banget, tepuk tangan dong buat kita semua. Oke, nah itu dia tadi 5 pertanyaan terpilih dari 5 kawan aksi yang sudah berpartisipasi. Aku mau tepuk tangan lagi dong buat 5 penanya terbaik kita. Yeay, keren banget. Yes, terima kasih. Oke, kita selanjutnya akan masuk ke sesi yang paling ditunggu-tunggu karena di sini paling banyak hadiahnya. Ada 10 merchandise menunggu kalian. Bagi kalian yang mau langsung aja yuk. Minsight akan mengirimkan link atau kode untuk masuk ke Kahoot. Jadi teman-teman kawan aksi kita akan main games melalui Kahoot. Caranya adalah kawan aksi bisa scan barcode yang ada di layar atau langsung masuk ke Kahoot dan insert game pin-nya. Ini udah ada di layar ya, game pinnya ada 615258. Nah, nanti kawan aksi bisa langsung join dan tulis nama asli. Nah, diperhatiin ya, jangan nama samaran, jangan nama alias, jangan nama ibunya, bapaknya, apalagi mantannya gitu ya. Nama asli ya, nama asli.
Dan setelah masuk nanti ditunggu aja, kita akan langsung mulai ketika sudah ramai kawan aksi yang bergabungnya. Kita akan tunggu selama 3 menit kawan aksi untuk dapat bergabung di link yang udah di-share sama min site-nya. Dan bisa juga di-scan barcode yang ada di layar gitu ya, supaya langsung cepat bergabung ke ruangan gamenya gitu. Jadi langsung aja yuk diajak mungkin teman-temannya yang mau join Kahoot-nya, kan semakin banyak akun gitu ya, semakin banyak teman yang bergabung, semakin besar juga kesempatan kalian buat dapetin merchandise dari KPK. Kita tunggu selama kurang lebih 2,5 menit lagi gitu ya. Sekarang sudah ada 60, wah udah 70 peserta kurang lebih. Oke, 80, wah ini kita masih tunggu terus ya. Sampai mungkin mencapai 100 atau 200 nih kalau nggak salah ya. Oke, kita masih tunggu lagi. Udah rame banget. Ditulis nama asli. Ada Jen, Bertiana, Tony Dapa, Mahadi. Wow, bertambah terus. Wow, udah 100. Tepuk tangan dong. Pada aktif semua nih berarti ya. Semuanya dari tadi ngedengerin dan antusias banget buat dapetin merchandise dari KPK. Sekarang udah ada 117 peserta bergabung bersama kita. Yuk, diajak yuk semua temennya untuk join game Kahoot. Kapan lagi bisa dapetin 10 merchandise eksklusif dari KPK. Dengan cara yang mudah, jawab aja semua pertanyaannya yang paling cepat, yang paling tepat. Nanti ada leaderboardnya juga gitu ya, siapa yang jawab paling benar dan paling cepat. 10 teratas akan dapetin merchandise eksklusif dari KPK. Kita tunggu 2 menit lagi sampai semuanya bergabung. Udah ada 135 peserta, ayo kita masih tunggu lagi. Masih tunggu lagi, nggak bisa ikutan Kahoot, jaringan lagi nggak aman. Waduh, mungkin boleh keluar rumah dulu atau ke genteng gitu. Enggak ya, kita masih tunggu, tenang aja, jangan panik. Kawan aksi jangan panik, kita masih tunggu 1,5 menit lagi kurang lebih. Untuk bermain bersama 139 orang lainnya. 1 menit lagi. Pejuang Kahoot, bismillah, amin. Semoga menang ya. Siap mabar nih, wih deh, mabarnya Kahoot, keren. Ayo diajak yuk temennya. Mabarnya Kahoot, mantap. Diajak temennya, udah ada 145 peserta. Wow, rame banget, keren. 145 peserta. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Kita akan mulai gamesnya dengan 150 peserta. Oke, dilihat di layar masing-masing ya. 3, 2, 1. Pertanyaan pertama, Jumat bersepeda kakak mengandung nilai-nilai bla 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 yang perlu ditanamkan dalam diri. Nilai apa tuh? Nilai korupsi kah? Nilai anti korupsi? Nilai suci atau nilai trendy? Ayo dijawab. Siapa yang paling cepat menjawab dan paling tepat? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, mari kita lihat. Nilai anti korupsi. Wow, udah banyak ini ya yang benar ya, 130-an ya. Berarti semuanya nyimak ya. Oke, selamat Fakiwi. Keren banget, peringkat pertama. Ada Muhammad Rifli dan seterusnya. Lanjut, lagu dapat menjadi salah satu media penyampaian pesan maupun kritik terhadap isu tertentu. Waduh, true or false? Nah, bener atau salah nih? Teman-teman nih. Wow, udah langsung 140 orang nih yang jawab. Masih ada 10 detik lagi buat berpikir. Benar atau salah, lagu dapat menjadi salah satu media penyampaian pesan maupun kritik terhadap isu tertentu. True. Wow, 152. Wow, semuanya hampir benar ya. 90% kawan aksi semuanya benar. Keren banget. Masih, disalib sekarang. Aini Samarinda, Muhammad Rifli, Nicholas, Fadilah Agus. Itu 5 besar dari Games Kahoot. Oke, lanjut. Berikut ini termasuk peran musik sebagai penggerak perubahan yang positif. Kecuali menginspirasi perubahan dalam masyarakat, menciptakan kesadaran terhadap isu-isu penting, mobilisasi orang untuk bertindak, atau meraih dukungan dan menggiring opini subjektif. 5, 4, 3, 2, 1. Mari kita lihat.
Oke, yang benar adalah meraih dukungan dan menggiring opini subjektif. Lagi-lagi banyak yang benar ya. Keren. Kawan aksi semuanya keren. Mantap, kita lihat leaderboardnya. Oke, kembali Pak Kiwi. Semakin dekat. Oke, kita jangan berkecil hati yang belum ada di leaderboard karena kita masih banyak pertanyaannya. Musik tidak dapat memotivasi seseorang untuk melakukan perubahan positif. True or false? Gimana nih, bener atau salah nih? Musik katanya nggak dapat memotivasi seseorang, nggak bisa motivasi seseorang untuk melakukan perubahan positif. Bener atau enggak ya? Bener atau salah ya? Yuk, 5, 4, 3, 2, 1. Kita lihat. Salah dong, yang ada musik dapat memotivasi seseorang gitu ya. Lagi-lagi yang benar lebih dari 100 orang, tepuk tangan lagi dong. Keren banget. Kita lihat leaderboardnya. Masih Pak Kiwi di peringkat pertama. Semakin sengit, 5 besar kita ya. Jangan berkecil hati, ada 10 orang yang akan dapat hadiah merchandise. Kepanjangan Jumat dari nilai anti korupsi Jumat bersepeda kakak adalah, ayo Jumat apa? Jumat. Juara mawas teliti, jujur mandiri tanggung jawab, jujur mandiri teliti, atau juara mandiri tanggung jawab? Ayo, apa nih? Apa ya kira-kira ya? Jumat bersepeda kakak, Jumatnya tuh apa? Ya. Yang benar adalah jujur, mandiri, dan tanggung jawab. Lagi-lagi lebih dari 100 orang yang benar. Yeay. Mantap. Kita lihat. Disalib oleh Feby Ardiansyah. Luar biasa. Mantap. Jangan lupa jawabnya nggak cuma benar tapi harus tepat juga ya kawan aksi ya. Jadi siapa yang paling benar dan paling tepat. Gitu. Next. Pertanyaan selanjutnya. Nama channel yang dimiliki Indra Aziz untuk memberikan tutorial bernyanyi dan bermusik adalah Vokal Tips, Vokal Master, Vokal Coach, atau Vokal Plus? Apa nih kira-kira nih? 3, 2, 1. Kita lihat. Vokal Plus. Wah, masih banyak masalah nih Mas Indra nih. Yo, abis ini kita dilihat lagi ya di sosial medianya Mas Indra. Oke, Vokal Plus. Sip. Kita lihat leaderboardnya. Oke, kita melihat nama-nama baru ya. Ada Muhammad Rifli, Hidayat, Ardiansyah, Tony Dapa, dan Luluk. Oke, yang belum ada jangan berkecil hati, masih ada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Next. True or false, penyampaian pesan melalui lagu dapat dipengaruhi oleh elemen musik seperti nada, tempo, dan ritme. Ayo, benar atau salah? Tadi udah sempat kita bahas nih sama Mas Indra Aziz ya. Benar atau salah? Penyampaian pesan melalui lagu itu bisa dipengaruhi dari nada, tempo, dan ritme. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. True, wow 100 orang bener, keren banget. Kita lihat leaderboardnya. Masih Muhammad Rifli, keren. Semakin dekat ke final question, sekarang kita ke pertanyaan ke-8 ya berarti ya. Berikut ini nilai-nilai anti korupsi dalam Jumat bersepeda kakak, kecuali sederhana, adil, benar, atau tanggung jawab. Nah, boleh di-recall lagi nih. Selama nonton Insight selama 15 episode kan ada Jumat bersepeda kakak. Ayo apa tuh kepanjangannya apa tuh? Nilai apa yang nggak ada nih di Jumat bersepeda kakak? Oke, jawabannya adalah benar. Nggak ada ya benar ya di Jumat bersepeda kakak ya. Kalau sederhana ada ya. Oke, next. Masih Muhammad Rifli. Wow. Keren. Oh, ayo pertandingan makin sengit, nilainya juga makin kecil-kecil nih selisihnya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Judul lagu KPK yang dibuat untuk menyampaikan pesan biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa adalah, wah gampang banget nih. Pasti bener nih, nggak boleh salah nih. Ayo, nggak boleh salah yuk. Nggak boleh salah yuk. Wih, ada yang komen, Muhammad Rifli, GG kamu. Wih, good game. Wow, bertahan di 3 pertanyaan. Ayo,
Yuk bisa, masih ada kesempatan buat nyalip briefly. Yaelah. 3, 2, 1. Biasakan yang benar. 100 orang dong yang benar, keren. Semuanya udah pada gak sabar nih pasti mau nunggu lagunya ya. Udah pada apal banget nih, biasakan yang benar. Next. Wah, sayang sekali Muhammad Rifli disalip oleh Ardiansyah. Tepuk tangan dong buat Ardiansyah. Seru banget. Pertandingan makin sengit. Ingat ada 10 pemenang, jadi jangan berkecil hati. Siapa tahu nama kalian ada di nomor 6 ya. Next. Oke, Hari Musik Nasional diperingati pada tanggal berapa? Ayo, 9 Januari, 9 Maret, 9 Juli atau 9 Desember? Ayo. Ingat ya, harus jujur ya. Jumat bersepeda kakak ya. Harus jujur ya, nggak boleh nyontek-nyontek Google nih. Ayo, langsung dipencet aja. 9 Desember, 9 Juli. Yang benar adalah 9 Maret. Iya, betul sekali. Ya lumayan banyak lah ya. Paling banyak yang benar, keren. Oke, apakah ada pertanyaan selanjutnya? Wow, kita sudah selesai dan inilah 3 besar kita. Yang ketiga ada Muhammad Nova, tepuk tangan. Yang kedua ada Muhammad Rifli. Dan juara pertama adalah Ardiansyah. Keren banget. Selamat buat ketiga top 3 dan nanti 7 pemenang lainnya juga akan diinfokan sama Minsight. Dan buat para pemenang yang ada di 10 besar boleh di screenshot ya. Buat jadi bukti kalian nanti ngeklaim hadiahnya, jangan lupa di screenshot. Dan nanti akan dikontak lebih lanjut oleh Minsight untuk 10 peringkat teratas. Nah buat para pemenang jangan lupa diisi form untuk klaim hadiah gitulah, disertai dengan bukti screenshot yang tadi aku udah suruh screenshot, disubmit di formnya supaya hadiahnya bisa langsung diantarkan ke rumah kalian. Tepuk tangan dong buat semua kawan aksi yang udah aktif malam hari ini. Oke, nah gak kerasa ya ini kita tadi udah ngobrol. Kita udah seru-seruan, udah ketawa-ketawa bareng, kita udah ngobrolin lagu yang akan rilis juga, kita udah main games juga. Makasih banget buat semua kawan aksi yang udah berpartisipasi di Games Kahoot tadi. Selamat juga buat top 3 dan nanti 7 pemenang lainnya akan diumumkan juga oleh Minsight. Langsung diisi formnya dan kalian selamat mendapatkan merchandise dari KPK. Nah, kalau yang belum dapat jangan berkecil hati karena masih ada kesempatan terakhir melalui Instastory. Nah, langsung sekarang di-upload Instastory-nya, di tag SILC KPK dengan hashtag yang tadi sudah aku sebutkan sesuai urutan. Karena nanti di akhir acara akan ada pengumuman 5 lagi kawan aksi yang akan mendapatkan merchandise dari KPK. Dan nanti kita di akhir juga akan nyanyi bareng ya Mbak ya? Iya. Dan Mas ya? Kita nyanyi bareng gitu ya. Jadi pantengin terus sampai akhir, siapa tahu kalian yang dapat hadiahnya gitu. Nah, sebelum nanti kita masuk ke sesi terakhir, aku mau ngajak ngobrol lagi Mas Indra dan juga Mbak Via gitu ya. Boleh dong dikasih closing statement atau mungkin pesan apa yang mau disampaikan terakhir ke kawan aksi yang sekarang lagi nonton Insight ini. Dari siapa dulu nih? Boleh dari Mbak Via dulu. Oke, dari aku dulu. Dari aku, sejalan dengan apa yang kita bahas hari ini, kawan aksi, yuk biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Nice, singkat, padat, dan jelas. Keren. Lanjut ke Mas Indra Aziz, silakan Mas. Iya, yang pasti bebaskan suaramu. Itu sih nomor 1 ya kan. Siap coach. Itu iya, slogan. Tapi yang terutama juga teman-teman dengerin lagunya. Oke, karena lagunya keren banget, Barcelona Ivy juga keren banget. Jadi please dengerin dan sebarin lagunya seluas-luasnya. Oke, jadi jangan lupa ya dengerin nanti lagu Biasakan Yang Benar di streaming platform kesayangan kalian. Secepatnya dipantengin aja terus di social medianya SILC, semua social medianya ya. Ada Instagram silc.kpk, ada YouTube juga, ada TikTok juga di @silc.kpk. Selain itu teman-teman yang mungkin tadi ketinggalan juga insight kita pada hari ini atau mungkin insight episode sebelumnya bisa di rewatch juga di YouTube. Ada semuanya di YouTube-nya silc.kpk dan semuanya lengkap gitu ya buat teman-teman yang mungkin ketinggalan atau pengen rewatch episode-episode dari Insight kayak gitu. Nah, buat teman-teman semua juga
Jangan lupa untuk isi presensi yang ada di kolom chat, nanti boleh dikirim ulang lagi sama Minsight. Diisi kolom presensinya buat teman-teman yang mungkin belum mengisi tadi di awal ya. Nah, aku mau reminder juga tadi, balik lagi di awal, mau ngingetin buat teman-teman yang tinggal di daerah Sumatera. Nah, yang di daerah Sumatera nih tadi boleh komen lagi dong, yang tadi ada yang dari Medan, ada yang dari Jambi, ada yang Lampung juga tadi. Saya tuh. Boleh di komen lagi, Medan saya, oke, Pekanbaru, Medan hadir. Nah banyak banget ya kawan aksi yang di Sumatera ya, Aceh, oke, Medan anak USU, wow, Aceh, Bengkulu, oke. Banyak banget ya teman-teman yang ada dari Sumatera. Nah info menarik buat kalian yang tinggal di daerah Sumatera, sebentar lagi di bulan September sampai bulan November, akan ada roadshow bus KPK yang akan hadir di Pulau Sumatera. Yang paling cepat ada di 16 September di Jambi. Nah, teman-teman tadi yang tinggal di Jambi boleh datengin roadshow bus KPK tanggal 16 September karena pastinya ada hadiah-hadiah menarik menunggu kalian dan aktivasi-aktivasi games menarik di roadshow bus KPK di kota-kota kesayangan kalian gitu. Nah, sebelum kita nanti nyanyi bareng juga, tadi udah aku janjiin ya, ayo nyanyi bareng, Mas Indra nyanyi dong, Mas Indra nyanyi dong. Sabar dulu, itu gongnya gitu ya. Biasanya save the best for the last gitu ya. Jadi sebelum itu aku mau bacain dulu pemenang Instagram Stories kita pada malam hari ini. Oke, ada 5 pemenang. Yang pertama, selamat kepada Alda Nur Hafiza 00. Tepuk tangan dong. Oke, yang kedua ada juga Farita.Nalia. Ada juga Fatih Fajral, Yosinta Evli, dan _Nanda.6. Udah dikirim juga ya sama Minsight ya, tepuk tangan lagi dong. Buat semua pemenang kita yang berhasil mendapatkan 20 merchandise eksklusif dari KPK. Terima kasih teman-teman buat semua semua keaktifannya, semua teman-teman yang udah antusias banget buat bertanya, buat main games Kahoot, dan juga tadi udah bikin Insta Stories. Terima kasih. Dan nantikan terus keseruan-keseruan dari Insight gitu ya. Dan nanti akan ada juga keseruan lainnya dari Insight. Jadi pantengin terus sosial media dari SCLC KPK, Instagram, YouTube, dan TikToknya. Dan jangan sampai ketinggalan info menariknya gitu. Oke? Nah, kita kembali lagi kedua master kita. Master Indra dan Master Via. Kayaknya udah ada gitar nih aku lihat ya. Ciaelah. Oke, udah siap belum nih dengar penampilan dari Mas Indra? Udah siap? Siap, boleh di komen? Siap? Oke, Mas Indra, Mbak Via udah siap? Kita nyanyi bareng aja kali ya? Iya, yang pasti ini cuman versi demo ya. Karena versi aslinya itu yang lebih lengkap. Jadi ini cuman teaser alias demo aja. Iya, oke. Semoga bisa menggugah kalian ya nanti. Yes. Penasaran kan? Tungguin aja, oke? Boleh, oke kita nyanyi bareng ya? Oke, jadi kita ambil suara dulu nih. Ambil suara, kita tes suara ya. dulu. Jadi, Yuk, kawan aksi semuanya. Segitu ya. Oke, teman-teman udah siap semuanya? Oke, 1, 2, 3, and di sini ku berdiri di tanah Nusantara, menikmati indahnya suasana Indonesia. Alam aku sentosa, bersahabat rakyatnya. Ku tambatkan semua mimpi-mimpi dan harapan. Mari kita merawat dan menjaganya. Jujur. Yes. Mulai dari diri sendiri. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Tolak semua godaan, jangan ada lagi korupsi. Untuk Indonesia, Yes. untuk Indonesia, untuk Indonesia. Tepuk tangan dong, keren banget. Wah,
Wah, keren banget Mas Aziz, Mas Indra Aziz, Mbak Via, keren banget lagunya. Wah, banyak banget kita lihat di komen ya. Keren, gak sabar nunggu lagunya. Asik, biasakan yang benar, jangan markan yang biasa. Semuanya tepuk tangan, kita tepuk tangan sekali lagi dong. Buat lagu biasakan yang benar. Keren banget, kelas banget pokoknya, nggak cuman melodinya tapi liriknya juga berkelas. Jadi pantengin terus sosial media silck.kpk buat tungguin info selanjutnya dari lagu ini. Dan jangan lupa nanti kalau udah denger disebarkan juga nih, lagu ini kepada teman-teman kalian melalui sosial media dan juga media-media lainnya gitu ya. Terima kasih buat semua kawan aksi yang sudah bergabung di Insight malam hari ini. Kita udah banyak banget ngobrol tentang musik gitu ya bersama Mas Indra Aziz, bersama Mbak Via juga, dan kita juga tadi mendengarkan sebuah musik yang luar biasa yaitu Biasakan Yang Benar, dan di dalamnya ada nilai-nilai Jumat bersepeda kakak, jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan kerja keras. Ada juga tadi hajar serangan fajar, dan tentunya sesuai judul ada Biasakan Yang Benar, jangan benarkan yang biasa. Tepuk tangan lagi dong buat kita semua. Terima kasih buat kawan aksi yang sudah hadir pada malam hari ini. Terima kasih sudah bergabung di Insight episode ke-15. Semoga Insight kali ini bisa bermakna dan mendapatkan sesuatu dari Insight episode kali ini. Ditunggu terus kelanjutan dari serial Insight lainnya. Saya Gisela Tessa, pamit undur diri dan sampai jumpa di Insight selanjutnya.